Pengakuan Chen Xinji. Penglihatan Chen Xinji langsung kabur. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan menangis pada saat ini ketika dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Semuanya, pergi. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak marah pada Letnan Satu yang berdiri di belakangnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang besar sekali dan memunculkan semburan energi seperti pasang surut yang paling menakutkan. Energi menggulung semua prajurit dan penjelajah sebelum mendorong mereka ke barat. Segala sesuatu di sekitarnya melengkung dan kabur. Tidak ada peralatan pendeteksi yang dapat mendeteksi lokasi di mana limit Douluo ingin bersembunyi. Dia berbalik sekali lagi. Mata mereka bertemu satu sama lain. Matanya sedikit keruh tapi tatapannya tetap tegas. Bagaimana mungkin tidak ada respon emosional di matanya? Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka bertemu? Sudah 36 tahun, 4 bulan dan 8 hari. Dia ingat dan dia juga. Kedua orang ini, di puncak dunia, berdiri saling memandang. Tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara lebih dulu. Cukup menatap mata orang lain seperti itu. Bayangan cahaya dari konkretisasi pikiran muncul di sekitar Long Yeiwei tanpa dia sadari. Meskipun demikian, dia segera melambaikan tangannya untuk menyebarkan bayangan cahaya. Dada Chen Xinji bergetar hebat sekali. Tidak ada yang lebih mengejutkan dari penampakan bayangan cahaya. Meskipun dia tidak berbicara sama sekali, saat mereka muncul, bayangan cahaya mewakili lebih dari 1000 kata untuknya. Tidak ada orang lain yang bisa mengetahui pentingnya bayangan terang itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui arti dari bayangan yang mengalaminya sendiri dan juga dilengkapi dengan kemampuan konkretisasi pikiran. Itu adalah kisah mereka. Hati Chen Xinji menjadi lembut saat ini. Semua ketegasan, kesombongan, ketegaran, dan ketabahan sepertinya telah lenyap. Dia mengambil langkah besar ke depan dan berada di samping Long Yeiwei. Long Yeiwei sedikit terkejut yang tidak mengira dia akan melakukannya. Permaisuri naga hitam muda mundur setengah langkah seolah-olah dia ketakutan. Di saat berikutnya, sepasang lengan yang kuat melingkari tubuhnya. Air mata mengalir dari mata Chen Xinji tak terkendali. Suaranya bergetar dan terisak saat dia meraung dalam dan tidak jelas. Hidup, kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Ketika Long Yeiwei dipeluk olehnya, dia ingin meledakkannya. Namun, hatinya segera dipenuhi rasa malu dan malu. Dia merasakan bagian paling lembut dari hatinya dibanting dengan keras saat dia mendengar suara isak tangisnya dan merasakan tangan kuatnya yang gemetar. Basis budidaya batas Douluo peringkat 99 tampaknya telah lenyap seketika. Telapak tangannya yang sudah terdorong meraih seragam militer jenderalnya tanpa sadar. Kamu masih hidup. Ini hebat. Ini benar-benar luar biasa. Air mata Chen Xinji tidak bisa berhenti mengalir. Saat ini, dia kehilangan sikap sombong dari Master Hall War God. Dia kehilangan semua reservasi saat dia menangis seperti anak kecil. Hampir 100 tahun kasih sayang yang terkumpul di dalam hatinya meledak seperti ledakan minyak. Douluo Laut Tanpa Batas tidak menahan lagi karena sama sekali tidak mungkin dia bisa mengendalikan pelepasan emosinya. Pikiran dan perasaannya hanya pada wanita yang tampak pikun ini yang tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Lepaskan saya, teriak Long Yeiwei, sedikit malu. Tidak, aku tidak akan. Chen Xinji memeluknya lebih erat lagi. Dia tahu betul bahwa dia bisa meledakkannya jika dia mengerahkan kekuatannya, dan dia juga tahu. Namun, mereka terus berpelukan. Long Yeiwei berubah dalam pelukannya di saat berikutnya. Punggungnya yang membungkuk tegak dengan cepat. Rambut putih saljunya berangsur-angsur menjadi hitam sementara penampilannya yang sudah tua menghilang. Kerutan di kulitnya hilang dan kulitnya menjadi cerah dan halus. 100 tahun penuaan lenyap dalam sekejap saat dia mendapatkan kembali masa mudanya. Saat ini, Douluo Laut Tanpa Batas merasakan hatinya meleleh sepenuhnya saat dia merasakan wanita tua di pelukannya mendapatkan kembali masa mudanya dan mencium aroma gadisnya yang tertinggal di hidungnya. Penampilannya juga mengalami transformasi diam-diam saat ia kembali ke masa mudanya. Chen Xinji muda memiliki sepasang alis yang mengarah ke atas. Fitur wajahnya dibedakan. Dia memancarkan perasaan gigih dan pantang menyerah seolah-olah dia mengangkangi langit dan bumi. Tiba-tiba, dia menyadari. Long Yeiwei muda mendorongnya menjauh dengan tiba-tiba dan mengayunkan tangan kanannya secepat kilat. Memukul. Tamparan itu sangat kuat sehingga Chen Xinji tersandung akibat benturan. Tanda telapak tangan dengan jari ramping langsung muncul di pipinya. Api menyembur keluar dari mata Long Yeiwei. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuhku? Chen Xinji menatapnya dengan bingung. Justru karena dia didorong menjauh sehingga dia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Kau terlihat cantik. Saat ini, dia tampak sedikit bodoh dengan hampir 1 ons kesombongan Douluo Laut Tanpa Batas. Long Yeiwei tercengang dengan pujiannya. Dia kehilangan kata-kata. Chen Xinji juga menatapnya dengan bingung. Keduanya bertatapan satu sama lain saat bayangan cahaya samar melintas di sekitar tubuh mereka satu persatu. Pemandangan aneh dari konkretisasi pikiran muncul sesekali pecah dengan cepat sekali lagi. Saat ini, Douluo Laut Tanpa Batas telah sadar akan kenyataan. Ekspresi wajahnya terus berubah dengan episode rasa sakit, kegembiraan, dan ketidakpastian. Namun, setiap kali matanya tertuju pada Long Yeiwei, tatapannya akan melembut dengan kelembutan. Yeiwei, apa kamu tahu ini? Ketika saya mengetahui bahwa Akademi Shrek dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, saya merasa semuanya sudah berakhir. Hanya ketika seseorang kehilangan sesuatu yang dia sadari pentingnya. Kami sudah saling kenal selama lebih dari 100 tahun. Selama lebih dari 100 tahun, kita memiliki pendapat masing-masing. Kita tidak bisa rukun satu sama lain. Tujuan saya adalah memiliki segalanya dalam genggaman saya. Anda bertindak sama ketika Anda masih muda. Kami gegabah dan tidak terkendali. Kami melakukan semua yang kami suka. Namun, karena berasal dari Akademi Shrek, tradisinya mengubah Anda pada akhirnya.
Sikap kurang ajar Anda secara bertahap menghilang dan Anda menjadi lembut seperti siswa Akademi Shrek lainnya. Saya selalu berpikir bahwa takdir harus ada di tangan kita, sementara Anda berpikir bahwa perlindungan lebih penting daripada penciptaan. Ideologi kami bertentangan satu sama lain. Saya sudah memutuskan untuk menjadi penerus War God Hall pada saat itu. Saya selalu berpikir bahwa seorang pria harus gigih. Meskipun saya sangat mencintaimu pada saat itu, saya memiliki karir yang juga harus saya pertimbangkan. Aku berencana membawamu ke War God Hall sehingga kamu bisa berada di sisiku. Saya sangat sombong pada saat itu sehingga selalu dari sudut pandang saya. Saya tidak pernah mempertimbangkan pandangan Anda. Kamu juga memiliki temperamen yang sama kuatnya dengan yang kami alami di kemudian hari. Meskipun kami berdua mencoba menyelesaikan masalah, kami akan berakhir dengan hubungan yang buruk setiap saat. Namun, saya tahu bahwa Anda merindukan saya. Jika tidak, Anda tidak akan tetap melajang. Di sisi lain, bagaimana bisa saya tidak merasakan hal yang sama di hati saya juga? Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan Anda. Aku adalah Douluo Chen Xinji tanpa batas, Master Hall Dewa Perang saat ini. Jika ada wanita yang benar-benar ingin saya nikahi, hanya ada satu orang, dan namanya Long Yeiwei. Pada titik ini, Chen Xinji jelas bingung. Kami berdua memang keras kepala. Kami menjunjung tinggi posisi kami yang dihormati di depan umum karena tidak mungkin kami mempermalukan diri sendiri. Tidak ada inisiatif untuk berkompromi satu sama lain. Saya pikir tidak mungkin bagi saya untuk mencapai kompromi dengan Anda dalam hidup saya. Baru pada hari yang menentukan itu ketika saya mengetahui kabar buruk. Ketika saya mengetahui bahwa Akademi Shrek telah hilang dan kota Shrek benar-benar hancur, Anda juga akan lenyap. Saya tiba-tiba menyadari betapa bodohnya saya. Semua kegigihan saya menjadi tidak berarti ketika saya mendengar tentang Anda yang tiba-tiba menghilang. Baru pada saat itulah saya mengetahui bahwa kegigihan saya hanyalah lelucon. Jika saya tidak begitu keras kepala dan menyadarinya lebih awal, mungkin kami berdua akan hidup bahagia bersama. Sayang sekali saya terlambat mempelajarinya. Saya pikir Anda telah meninggal. Saya mengunci diri saya di kamar untuk waktu yang sangat lama. Saya memikirkan banyak hal. Mungkin Anda tidak akan mempercayai saya, tetapi saya baru saja memasuki alam konkretisasi pikiran pada saat itu. Justru karena kerinduan saya kepada Anda, saya berhasil menyelesaikan langkah kritis. Aku benar-benar tidak berharap kamu masih hidup. Tidak ada yang bisa membuatku lebih bahagia selain melihatmu hidup dan sehat. Yeiwei, saya tidak tahu mengapa Anda mencari saya, tetapi tidak perlu memberitahu saya alasannya. Saya hanya berharap Anda menyadari satu hal. Mulai sekarang, dari saat aku melihatmu lagi, semua ini, Kepala Aula Dewa Perang, Komandan Resimen Pasukan Dewa Laut, Komandan Tertinggi 3 Korps Tentara, Douluo Laut Tanpa Batas, tidak lagi penting. Aku hanya punya satu identitas sekarang dan itu adalah pria Long Yeiwei. Aku akan menjadi orang yang bersedia melakukan apapun untukmu. Untukmu, aku bahkan rela mencintai seluruh dunia. Aku akan melakukan apapun yang kau minta dariku, bahkan untuk mengambil nyawaku jika kau menginginkannya. Saya telah menjalani seluruh hidup saya untuk orang lain, dan sudah sangat lama saya hidup dengan obsesi saya. Saya tidak tahu berapa tahun lagi saya bisa hidup, tetapi saya yakin bahwa setiap detik hidup saya di masa depan adalah milik Anda sendiri dan bukan milik orang lain. Aku tidak akan pernah pergi ke barat jika kau memintaku untuk pergi ke timur. Mata Long Yeiwei awalnya sedingin es saat dia mendengarkan narasi Chen Xinji. Ketika dia pertama kali melihatnya, emosinya tidak terpengaruh oleh keinginan dan nafsu, tetapi sekarang, emosi itu mulai goyah dan berubah. Namun, hatinya yang gigih tetap menjunjung tinggi martabatnya. Bagaimanapun, ekspresi Long Yeiwei berangsur-angsur berubah saat dia mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan oleh Chen Xinji dalam keadaan emosionalnya. Di dalam hatinya, dia paling tidak mengharapkan perasaan seperti itu akan dimuntahkan dari mulut seorang pria yang keras kepala dan pantang menyerah. Terlambat, sangat terlambat. Dia begitu sombong sehingga dia tidak akan pernah menggunakan untuk berbisik di telinganya untuk mengungkapkan kasih sayangnya padanya bahkan ketika mereka sedang jatuh cinta. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai telinganya. Bagaimana mungkin Chen Xinji menyatakan perasaannya dengan temperamennya? Apakah itu benar-benar dia? Apakah dia orang yang menghadapinya? Chen Xinji mengawasinya dengan bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil 2 langkah terburu-buru untuk mendekatinya. Apa kau tidak percaya padaku? Saya tulus. Pikiran pertama saya ketika mengetahui bahwa Akademi Shrek dihancurkan adalah untuk menghentikan semua yang saya lakukan. Aku bersumpah untuk mencintaimu sepenuh hati jika aku diberi kesempatan untuk kehidupan baru. Namun, tidak mungkin diberikan kehidupan baru dan kesempatan untuk melakukan banyak hal lagi. Tepat ketika saya telah melepaskan semua harapan, surga mengirim Anda dengan cara saya. Saya telah diberi kesempatan emas. Aku sudah melewatkan 1 abad, jadi aku tidak akan melewatkannya lagi. Bahkan jika kamu berhenti mencintaiku, aku akan tetap berada di sisimu seperti rahang lengket. Tunggu sebentar, saya akan kembali ke pos komando untuk menyerahkan tugas saya sekarang dan mengundurkan diri dari posisi saya. Lalu, saya akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Apapun yang ingin Anda lakukan, kemanapun Anda ingin pergi, saya akan berada di sisi Anda. Chen Xinji berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Long Yeiwei akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia berteriak tanpa sadar, kamu berdiri di sana. Chen Xinji segera berhenti berjalan. Dia berbalik untuk melihatnya dan tiba-tiba menyadari. Tepat sekali, saya tidak bisa pergi sendiri. Dia kembali ke sisi Long Yeiwei dengan cepat dan meraih tangannya. Ikuti aku. Dengan begitu, aku tidak akan pernah berpisah denganmu lagi. Aku akan tinggal bersamamu kemanapun kita pergi. Lepaskan saya. Long Yeiwei membuang tangan Chen Xinji, sedikit malu.
Berapa usia Anda sekarang? Kapan Anda akan belajar menulis kata malu? Chen Xinji tertawa. Sekarang setelah Anda menyebutkan bahwa kami sudah tua, apalagi yang memalukan? Saya telah menyia-nyiakan 100 tahun. Dari saat saya mendapatkan ini, segala sesuatu yang lain tidak penting. Apakah Anda masih berpikir bahwa urusan duniawi mampu membatasi kita? Aku adalah Douluo Laut Tanpa Batas dan kamu adalah Douluo Gelap Terang. Bagaimanapun, Anda tidak mungkin mengabaikan saya. Tidak diragukan lagi, Long Yeiwei kehilangan kata-kata. Dia tiba-tiba merasakan semua kemarahan yang dia miliki untuk Zhang Xin benar-benar hilang. Bahkan ada rasa terima kasih. Jika dia tidak datang hari ini, bagaimana dia bisa bertemu Chen Xinji yang sekarang menjadi orang yang sama sekali berbeda? Namun, dia baru tahu dia tidak bisa menyebutkan tujuannya sekarang setelah dia mendengar pengakuannya. Dia tidak mau menggunakan pria yang tampak agak tulus ini. Dia tidak bisa memanfaatkannya untuk mengetahui perasaannya. Dia lebih suka dia tetap keras kepala seperti sebelumnya. Hek, dia bahkan akan melawannya jika perlu. Namun, kondisi pikiran Chen Xinji saat ini membuatnya merasa bingung. Dia tidak tahu bagaimana menangani pria ini. Saya pergi. Long Yeiwei mengayunkan tubuhnya sekali dan siluetnya sudah berada di tempat 1000 meter jauhnya. Kemana kamu pergi? Chen Xinji langsung cemas. Dalam sekejap, dia buru-buru mengejarnya. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama. Long Yeiwei meskipun sedikit lebih cepat darinya tapi tidak banyak perbedaan di antara mereka. Yeiwei, mungkinkah itu masih belum cukup? Tolong beritahu aku, apa yang harus saya lakukan? Chen Xinji menunjuk ke udara dengan tangan kanannya dan mengubah seluruh langit menjadi biru. Semburan besar kekuatan isap memenuhi seluruh ruang dan menarik siluet Long Yeiwei. Meninggalkan, aku tidak ingin melihatmu lagi. Long Yeiwei berbalik dan menamparkan udara dengan tangan kanannya. Seketika, raungan naga dalam terdengar. Seolah-olah ribuan naga raksasa muncul di udara dan menghancurkan kekuatan isapnya. Dia akan melarikan diri ke luar angkasa. Pusaran raksasa muncul tanpa suara. Kekuatan hisap yang melonjak membelokkan naga raksasa itu. Chen Xinji menggunakan tubuhnya untuk memblokir jalur Long Yeiwei dalam sekejap. Yeiwei, bagaimana aku bisa membuktikan cintaku padamu? Sudah terlambat, sudah terlambat. Raung Long Yeiwei padanya dengan marah tiba-tiba. Sudah 100 tahun. Saya telah menunggu selama 100 tahun. Apa yang Anda lakukan selama 100 tahun terakhir? Sudah 100 tahun. Saya sudah berusia 100 tahun, dan saya akan mencapai akhir hidup saya. Selama 100 tahun, saya telah patah hati. Mengapa Anda memilih untuk memberitahu saya ini sekarang? Saya tidak ingin menyia-nyiakan sisa hidup saya karena Anda. Aku membencimu, Chen Xinji. Aku menyesal benar-benar mengenalmu. Saya tidak akan menderita dalam kesedihan selama 100 tahun jika bukan karena Anda. Saya akan menemukan kebahagiaan saya jika bukan karena Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kebencian selama 100 tahun dapat diredakan dengan sedikit kata-kata Anda yang penuh kasih? Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak akan pernah memaafkan Anda sampai kekekalan. Kembali dan jadilah penguasa Balai Aula Dewa Perang. Mata Long Yeiwei berlinang air mata. Tangan kanannya mengepal sebelum dia mengayunkan tinjunya dengan tiba-tiba. Dua naga raksasa emas bersama dengan naga raksasa hitam muncul di belakangnya secara bersamaan. Kepala naga raksasa memenuhi udara dengan raungan yang menggelegar. Pusaran kecil memadat di depan tempat Long Yeiwei mengayunkan tinjunya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada amunisi jiwa tetap peringkat 9. Chen Xinji tercengang saat mendengarkan kata-katanya. Iya, sudah 100 tahun. 100 tahun telah berlalu dan mereka telah kehilangan terlalu banyak. Ada banyak hal yang tidak akan pernah bisa mereka raih dalam 100 tahun. Gumpalan senyum pahit muncul di wajahnya segera setelah itu. Pusaran raksasa di bawah tubuhnya lenyap, hanya menyisakan suara raungan naga yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di telinganya. Dia tidak bergerak untuk menahan tinju Long Yeiwei. Sebaliknya, dia memejamkan mata. Dia menolak untuk memaafkannya pada akhirnya, dan dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Bahkan sekarang, dia impulsif seperti anak muda. Karena dia menolak untuk memaafkannya, dia akan menggunakan hidupnya untuk menunjukkan ketulusannya. Bagaimanapun, dia telah kehilangan keinginan untuk hidup tanpa pengampunannya. Long Yeiwei tidak berharap Chen Xinji berani menyerang. Teknik ledakan bipolar miliknya dengan kekuatan mengerikan dari naga suci kegelapan terang telah mencapai dadanya. Pada saat ini, dia melihat senyum tipis di wajahnya yang santai. Dia dalam keadaan tenang dan tenang saat dia berdiri di atas belas kasihan dari dia yang membenturkan dadanya. Long Yeiwei terkejut. Semua keluhannya berubah menjadi penyesalan. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan teredam saat dia menepuk tangan kirinya ke tinju kanannya untuk menahan serangan ledakan bipolar. Ledakan dahsyat kekuatan gelap terang meredupkan bahkan matahari di langit. Chen Xinji yang benar-benar menyerah untuk membela diri segera diledakkan oleh sisa getaran. Kamu bastard, Long Yeiwei memanggil dengan keras. Dia mengayunkan tubuhnya sekali sebelum dia menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Tang Wulin duduk di atap hotel saat dia menatap ke kejauhan. Tang Wulin menunjukkan perhatian di matanya saat dia melihat perubahan cahaya di langit. Yang mulia, menurut Anda apakah Penatua Long dan Yang Mulia, Douluo Laut Tanpa Batas sedang bertarung satu sama lain? Douluo yang asmara terkekeh. Tentu saja tidak. Jika mereka benar-benar berkelahi, maka bukan hanya kekuatan kecil yang kita lihat sekarang. Itu hanyalah cinta antara dua limit Douluos. Anda lebih baik membiasakannya. Namun, saya siap bersembunyi untuk sementara waktu. Aku hampir selesai dengan Darkness Phoenix. Ini seharusnya tidak menjadi masalah bahkan jika Elder Long tidak berhasil. Tang Wulin memandangnya dengan bingung. Douluo yang asmara mengangkat bahu. Kami hanya bisa melakukan pertukaran.
Kultus Roh Kudus akan memikul tanggung jawabnya atas serangan sebelumnya sambil menyetujui beberapa syarat dan ketentuan kami. Kami kemudian akan melepaskan Darkness Phoenix. Lepaskan dia, Yang Mulia, istilah apa yang kami terapkan untuk Hyper Douluo. Tidak mudah bagi kami untuk. Bagaimana dengan jiwa Atlas Douluo? Apalagi lebih dari itu, kata Zhang Xin lirih. Tang Wulin kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu katakan? Douluo yang asmara tersenyum. Apa menurutmu aku akan membocorkan rahasia Light Dark Douluo dengan mudah jika aku tidak yakin tentang ini? Manusia pertama di benua. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhang Xin akan menemukan trik seperti itu. Generasi tua dari pembangkit tenaga listrik luar biasa dan mengesankan memang seperti yang diharapkan. Douluo yang asmara berbicara, saya memperhatikan bahwa emosi Phoenix kegelapan agak aneh saat kami bertarung. Dia benar-benar berubah dibandingkan dengan orang yang kita kenal di masa itu. Dia eksentrik jadi kupikir karakternya agak bengkok karena dia menyebutkan bahwa dia mencintai Yun Ming selama percakapan. Saya dapat memastikan bahwa dia mengambil bagian dalam pertempuran yang menghancurkan Akademi Shrek. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menangkap jiwa Yun Ming. Itu benar-benar ide yang gila. Tang Wulin berbicara, Yang Mulia, dapatkah jiwa seseorang masih ada ketika orang tersebut telah kehilangan tubuhnya? Zhang Xin menjawab, bukan untuk orang biasa, tapi bukan tidak mungkin bagi seorang limit Douluo yang telah mencapai pangkat setengah dewa. Mungkin, Anda tidak menyadari betapa kuatnya Yun Ming. Itu karena Anda tidak lahir di generasi yang sama seperti kami. Ngomong-ngomong, kamu sangat mirip dengan Yun Ming ketika dia masih muda. Pada saat itu, dia tidak tertandingi di antara teman-temannya. Selain latar belakangnya dari Akademi Shrek, dia adalah kekasih impian hampir semua master jiwa wanita yang luar biasa. Dia juga seorang pemuda yang romantis, jadi dia bermain-main dengan banyak master jiwa wanita yang menghasilkan percintaan yang tidak pernah berakhir di kemudian hari. Para suster, Phoenix kegelapan Douluo Leng Yulai dan Phoenix surgawi Douluo Leng Yaozu keduanya pernah mencintainya. Anda harus bertemu dengan Heavenly Phoenix Douluo sebelumnya. Dia adalah wakil ketua pagoda dari pagoda jiwa. Hah? Tang Wulin sangat tercengang. Ketika dia bertemu dengan Dark Phoenix Douluo, dia telah berubah menjadi avatar jiwa bela dirinya Phoenix kegelapan, tapi dia belum melihat penampilan aslinya. Dia tidak pernah menyangka orang ini adalah saudara perempuan Leng Yaozu. Keduanya jatuh cinta pada Yun Ming di awal. Saya pikir Yun Ming membuat kesan yang baik pada mereka juga. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung. Justru karena Yun Ming saudara-saudari mengalami perselisihan dalam hubungan mereka. Siapa yang tahu bahwa Yun Ming tidak memilih salah satu dari mereka tetapi berakhir bersama Roh Kudus Douluo. Heavenly Phoenix Douluo pergi dengan suram sementara Dark Phoenix Douluo menimbulkan masalah. Bagaimanapun, saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi sesudahnya. Menilai dari situasi saat ini, menurutku Dark Phoenix Douluo terluka parah. Yun Ming benar-benar magnet wanita pada saat itu. Dia menjadi Master Pavilion Dewa Laut dengan sepenuhnya mengandalkan kemampuannya. Dia menjadi judul Douluo ketika dia berumur 23 tahun, seorang Hyper Douluo pada umur 26, kemudian menjadi Douluo batas pada umur 31. Dia menciptakan keajaiban dan dibandingkan dengan Yang Mulia, leluhur tertua Sekte Tang, 1000 tangan Douluo Tang San, dan pendiri pagoda roh yang juga merupakan leluhur Sekte Tang, Es Suci Douluo Huo Yu Hao. Diperkirakan bahwa dia dapat mengandalkan basis kultivasinya untuk memasuki alam ilahi pada saat alam ilahi tidak lenyap. Yun Ming juga berpikir begitu. Anda akan melihat ini jika Anda memperhatikan dengan seksama. Yun Ming selalu awet muda. Tidak banyak orang dari generasi yang sama dari limit Douluos yang sebanding dengannya. Cao Dezi dan aku menghabiskan harta surga dan bumi dari mata terpolarisasi api es untuk mempertahankan penampilan awet muda kami. Di sisi lain, dia hanya mengandalkan basis kultivasinya. Kita semua adalah limit Douluos dan Master Armor Tempur 4 kata. Cao Dezi dan aku bersama-sama hampir tidak bisa menekannya bahkan dengan upaya terbaik kami. Yang pasti, kami tidak bisa mengalahkannya. Kekuatan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer lebih menakutkan dari yang bisa kau bayangkan. Jika bukan karena upaya solo Yun Ming dalam menangkis sebagian besar kekuatan serangan, teman sekelas Anda tidak mungkin melarikan diri ke bawah tanah. Bahkan bawah tanah akan hancur oleh ledakan itu. Dia adalah alasan utama kelangsungan hidup Anda. Jika bukan untuk melindungi kalian semua, amunisi jiwa tetap peringkat God Killer belum tentu membunuh Yun Ming. Selanjutnya, apa yang saya kumpulkan dari Dark Phoenix Douluo adalah bahwa dua kaisar dari kultus Roh Kudus hadir pada hari penyerangan. Yun Ming melawan mereka ketika dia harus menangkal kekuatan ledakan. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang yang selamat dari Shrek. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengarkan seseorang yang menceritakan kemampuan Atlas Douluo Yun Ming. Dia mampu menyaingi Amorous Douluo dan Heartless Douluo dengan usaha solonya. Orang hanya bisa membayangkan betapa hebatnya Atlas Douluo itu. Dia adalah orang nomor satu yang diakui secara universal terlepas dari kemampuannya. Sangat normal bagi jiwanya untuk tetap tinggal karena basis kultivasi spiritualnya. Selain itu, saya percaya dia memiliki cara yang akan menghentikan pemujaan Roh Kudus menggunakan jiwanya. Jika kita bisa menukar jiwanya, meskipun dia tidak mungkin menjadi Atlas Douluo lagi, itu akan tetap berarti bagi Akademi Shrek. Setidaknya, Roh Kudus Douluo akan berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Jadi, kultus Roh Kudus telah menyetujui ini. Douluo yang asmara mengangguk. Mereka tidak punya pilihan selain setuju. Phoenix kegelapan adalah salah satu dari 4 raja surgawi yang agung, jadi dia sangat penting bagi kultus Roh Kudus. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi limit Douluo dengan bakat alaminya. Dibandingkan dengan jiwa lain, ini tampaknya lebih penting bagi Dark Phoenix Douluo Leng Yulai.
Selain itu, ada senjata ilahi di tubuh Leng Yulai yang tidak tahan oleh kultus Roh Kudus. Karena itu, mereka mengusulkan agar kami mengembalikan orang dan barang itu. Apakah kamu berbicara tentang senjata suci tipe spasial? Tang Wulin telah merasakan kekuatan pesawat ulang-alik ruang waktu yang maha kuasa pada saat itu. Itu adalah senjata suci tipe spasial yang kuat yang bisa menelan truk pengiriman besar secara langsung. Zhang Xin tersenyum dan mengangguk. Tepat. Namun, kami tidak akan mengembalikannya dengan mudah kepada mereka. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan mereka, yaitu mengembalikan Dark Phoenix Douluo terlebih dahulu sementara mereka mengakui tanggung jawab mereka atas serangan itu. Pada saat yang sama, mereka harus berjanji untuk tidak memulai perang dalam waktu 1 tahun. Hanya ketika tidak ada perang selama setahun penuh kita akan mengembalikan senjata suci tipe spasial. Mereka juga harus mengembalikan jiwa Yunming kepada kita secara bersamaan. Tang Wulin tertegun sejenak. Yang mulia, jiwa Atlas Douluo sangat penting. Meskipun itu hanya jiwa dan bukan lagi pembangkit tenaga listrik peringkat batas Douluo, Atlas Douluo berfungsi sebagai simbol spiritual yang sangat penting dari Akademi Shrek. Tidak ada item lain yang bisa mencapai itu, bahkan senjata ilahi. Zhang Xin berbicara dengan sangat serius, saya telah mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan mendiskusikannya dengan Roh Kudus Douluo. Itu pendekatan yang paling tepat untuk masalah ini. Terlepas dari kenyataan bahwa jiwa Yunming hanya akan dikembalikan kemudian, senjata suci tipe spasial sama pentingnya untuk perjalanan Anda ke dua kerajaan besar. Dengan itu, Anda akan dapat menggunakannya untuk meningkatkan serangan dan pertahanan Anda. Jiwa Yunming, apa yang sedang terjadi? Sementara itu, suara aneh terdengar. Sebuah pancaran bersinar sekali dan Light Dark Douluo Long Yeiwei muncul di samping mereka. Dia telah mendapatkan kembali penampilan pikunnya. Di permukaan, dia tampaknya tidak mengalami perubahan emosional. Ekspresi Zhang Xin membeku sesaat saat dia terbatuk saat melihat kedatangannya yang tiba-tiba. Elder Long, Long Yeiwei menghantamkan tongkat berkepala naga di tangannya ke tanah saat dia melihat ke arah Zhang Xin dengan tatapan membara. Zhang Xin berbicara tanpa daya, saya tidak punya pilihan selain melakukan beberapa tugas pada waktu yang sama. Selain itu, sudah waktunya untuk memberitahu Chen Xinji bahwa Anda masih hidup. Jika tidak, kehadirannya akan menjadi masalah besar bagi kita untuk menghindari perang. Long Yeiwei tidak berbicara, tapi dia menatapnya dengan dingin. Ekspresi Zhang Xin tampak sedikit kaku. Elder Long, saya masih memiliki banyak tugas untuk ditangani sehubungan dengan pertukaran dengan pemujaan Roh Kudus. Mari kita bahas nanti. Tubuhnya bergoyang sekali dan berubah menjadi aliran cahaya sebelum lenyap sepenuhnya. Long Yeiwei tidak repot-repot mengejar Zhang Xin. Aura amukan dari tubuhnya menghilang segera setelah Zhang Xin pergi. Tatapannya tertuju pada Tang Wulin yang tampak sedikit cemas di sisinya. Elder Long, Tang Wulin tidak berani bertanya. Menilai dari ekspresi Long Yeiwei, dia kesulitan mencari tahu hasil dari diskusinya dengan Douluo Laut Tanpa Batas. Long Yeiwei berbicara dengan acuh tak acuh, aku akan kembali ke Sekte Tang. Jika Anda perlu mencari bantuan Chen Xinji di masa depan, katakan padanya bahwa Anda adalah murid saya. Katakan padanya apa yang ingin Anda ungkapkan. Jika dia bertanya tentang lokasi saya, tolong beritahu dia bahwa saya tidak akan melihatnya sampai Shrek dibangun kembali. Tubuhnya bergoyang sekali sebelum dia juga menghilang tanpa jejak. Tang Wulin tidak berhasil menjawab tepat waktu. Dia telah belajar tentang keterikatan pribadi Atlas Douluo hari ini. Jadi, dia merasa bahwa generasi yang lebih tua juga memiliki masalah. Siluet menawan Gu Yuena muncul di benaknya sekali lagi. Dia meraih liontin yang tergantung di lehernya tanpa sadar. Gu Yue, kita tidak akan seperti senior kita yang saling mencintai, namun tidak bisa bersama, kan? Apakah pagoda jiwa mempersulit Anda? Mungkin, saya tidak cukup kuat dalam analisis akhir. Saya akan bekerja keras dan berusaha ekstra untuk menjadi judul Douluo sesegera mungkin. Kalau begitu, aku akan mencarimu. Sementara itu, udara di sekitarnya tiba-tiba menegang. Bayangan cahaya muncul sekali. Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas muncul dari udara tipis, jelas dalam keadaan emosional. Dia tidak bisa menahan tercengang saat melihat Tang Wulin. Dia segera meraih lengan Tang Wulin. Apakah kamu pernah melihatnya? Dia bisa merasakan aura Long Yeiwei. Dia datang mencarinya secepat mungkin. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika dia masih tidak bisa melihatnya? Tang Wulin mengangguk. Di mana dia? Tanya Chen Xinji dengan putus asa. Long Yeiwei telah menggunakan metode yang tidak diketahui sehingga dia tidak bisa merasakan kehadirannya lagi. Tang Wulin berbicara, saya murid Elder Long. Wanita tua agung itu memberitahu saya bahwa saya dapat meminta apapun dari Anda. Kemudian, Tang Wulin berhenti sejenak pada saat ini karena dia merasa tidak yakin tentang stabilitas emosional Douluo Laut Tanpa Batas. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Chen Xinji tentang ucapan terakhir Elder Long. Bahkan jika hanya untuk sehari. Apalagi yang dia katakan. Katakan padaku dengan cepat. Douluo Laut Tanpa Batas mengguncang bahu Tang Wulin dengan kuat. Tang Wulin berbicara, Elder Long berkata bahwa dia tidak akan pernah melihatmu lagi kecuali Shrek dibangun kembali. Shrek dibangun kembali. Kemarahan hebat yang diprediksi Tang Wulin tidak muncul. Sebaliknya, tampaknya Douluo Laut Tanpa Batas agak bingung. Chen Xinji melonggarkan cengkeramannya pada Tang Wulin dan ekspresi wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Bangun kembali Shrek, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya bersedia membantu Anda, tetapi mengapa kita tidak bisa bersama? Mengapa kita tidak bisa bekerja sama untuk mencapai itu? Hidup kita sudah semakin pendek dan pendek. Mengapa Anda tidak bersedia membiarkan saya menghabiskan sedikit waktu dengan Anda? Pada saat ini, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan kemuraman dari tubuh pria ini. Tang Wulin tidak berani berbicara saat dia mendengarkan pikiran tulus Chen Xinji. Dia merasa saat hatinya dipenuhi dengan sensasi aneh.
Chen Xinji sangat keras kepala dan gigih ketika dia menghadapi Tang Wulin. Namun, ia tetap tidak yakin dalam menghadapi cinta yang tidak berbeda dengan Tang Wulin. Apakah kamu dari Akademi Shrek juga? Chen Xinji menenangkan emosinya. Bagaimanapun, dia hanya akan membiarkan dirinya melupakan siapa dia ketika sebelum Long Yeiwei. Tang Wulin mengangguk. Karena Penatua Long telah mengizinkan Tang Wulin untuk mencari bantuan Chen Xinji sendiri, sepertinya Douluo Laut tanpa batas akan bertindak sangat berbeda sekarang. Chen Xinji menyipitkan matanya dan menatap ke atas dan ke bawah pada Tang Wulin beberapa kali, mengukurnya. Tujuanmu adalah untuk mencegah perang terjadi, kan? Tang Wulin mengangguk sekali lagi. Chen Xinji mengangkat kepalanya dan melihat ke langit sebelum menghela nafas. Dimengerti, mungkin hanya dengan mengambil tindakan nyata Anda akan memaafkan saya pada waktunya. Tolong beritahu di atas nama saya bahwa saya hanya bisa hidup paling lama 10 tahun lagi. Saya akan menghabiskan setiap hari, berapapun waktu yang tersisa untuk membantu memenuhi keinginannya. Anda memiliki nomor komunikator saya, jadi tetaplah berhubungan. Aku hanya bisa berharap bahwa dia bisa memberiku 1 hari saja ketika aku akan mencapai akhir hidupku dan kemudian aku akan puas. Saya tidak tahu apakah Akademi Shrek dapat berhasil dibangun kembali pada saat itu, tetapi saya berdoa agar dia mengizinkan saya untuk mencintainya dengan sepenuh hati bahkan hanya untuk 1 hari. Setelah mengatakan itu, tubuh Chen Xinji tiba-tiba berubah menjadi riak seperti air yang cemerlang dan bersinar dan menghilang tanpa jejak ke udara tipis. Bahkan hanya untuk sehari, Tang Wulin terkejut dengan kata-katanya. Cinta macam apa itu? Cinta yang tetap baru meski berjalannya waktu. Dia tiba-tiba merasa bahwa Elder Long agak kejam karena melakukan ini, tetapi dia dengan cepat menyingkirkan pikiran itu. Bagaimanapun, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di antara kedua limit Douluos ini. Efeknya sepertinya cukup mengesankan, ya. Zhang Xin muncul tanpa disadari di belakang Tang Wulin. Merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin berbalik dan menatapnya. Dia benar-benar tidak merasa senang terjebak di antara 3 limit Douluos. Yang mulia, sepertinya kami tidak perlu melakukan apa-apa setelah ini, kan? Kata Tang Wulin. Anda dapat bersiap untuk memulai perjalanan Anda dengan teman-teman Anda. Tidak perlu khawatir tentang sisanya. Suatu hari kemudian, kultus Roh Kudus tiba-tiba menguasai stasiun televisi Jiwa Federal dan mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap armada Issea. Perselisihan hebat pecah di media. Fraksi DOF memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melontarkan opini publik tentang bagaimana cara menghalau invasi asing tanpa keamanan internal yang memadai. Ancaman besar-besaran dari kultus Roh Kudus sudah menjadi masalah yang mendesak. Mereka menyerukan federasi untuk meresepkan dekrit untuk menekan kultus Roh Kudus sesegera mungkin. Kenyataannya, kerahasiaan kultus Roh Kudus membuat penindasan terhadap mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi setidaknya perhatian publik dialihkan ke tingkat tertentu. Kekhawatiran mereka bergeser dari mendukung perang ke pemujaan Roh Kudus. Perubahan arah opini publik berdampak pada militer. Fraksi DOF melancarkan serangkaian serangan terhadap fraksi Elang, seperti mengejek ketidakmampuan mereka untuk melawan kultus Roh Kudus. Bagaimana militer dapat melakukan ekspedisi ketika kultus Roh Kudus mengambil kesempatan untuk menghancurkan federasi dari dalam? Pandangan fraksi DOF bisa digambarkan sebagai menyelamatkan negara dengan templat. Mereka tidak menentang perang lagi tetapi mereka memberitahu orang-orang biasa betapa kultus Roh Kudus yang tersembunyi di dalam federasi itu menakutkan. Orang-orang segera menjadi hiruk-pikuk. Fraksi DOF akhirnya berhasil unggul kali ini. Jenderal Federal, Komandan Resimen Angkatan Darat Dewa Laut, Kepala Balai Aula Dewa Perang, Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas secara resmi menyatakan perang terhadap kultus Roh Kudus. Selain itu, mereka mulai menyapu kultus Roh Kudus dalam skala besar dengan Skysia City sebagai titik awal. Jelas bahwa perang tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat dalam keadaan seperti itu. Di sisi lain, kapal selam berukuran sangat besar sebesar ikan paus yang membesar melaju menuju kejauhan tanpa suara di bawah permukaan Laut Issea. Tang Wulin duduk bersila di kabinnya saat dia bermeditasi. Ketika dia pertama kali melihat kapal selam yang berlabuh di pelabuhan rahasia ini, seluruh orangnya tercengang karena keheranan. Meskipun dia sudah mengetahui tentang kemampuan potensial Sekte Tang, dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Tang akan memiliki kapal selam menakutkan peringkat perang sekuat ini. Pemerintah federal saat ini baru saja memulai penelitian kapal selam. Formasi kapal selam tidak benar-benar ada di armada federal tetapi hanya ada beberapa kapal selam eksperimental yang terdaftar dalam layanan tersebut. Di sisi lain, Sekte Tang memiliki kapal selam yang sangat besar. Kapal selam itu memiliki panjang 360 meter dengan bentuknya yang mirip ikan paus. Bagiannya yang paling tebal adalah 78 meter penuh sedangkan titik tertingginya adalah 62 meter. Itu cukup untuk membawa 5.000 orang dalam pertempuran. Ada kabin mesya khusus, gudang meriam jiwa dengan pembagian divisi yang jelas. Menurut Amorous Douluo, kapal selam kelas 1000 suci dinamai dengan nama Tousan Hands Douluo dan Holy Eyes Douluo memiliki teknologi terbaru yang belum dimiliki federasi. Kecepatan perjalanannya sepertiga lebih cepat dari kapal selam federasi sementara itu juga jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal selam federasi secara bersamaan. Itu digerakkan dengan sirkuit jiwa paling canggih sehingga mampu mengandalkan penyerapan elemen air sebelum mengubahnya menjadi kekuatan pendorong yang memadai. Seorang master jiwa 5 cincin ke atas perlu mendorong sirkuit jiwa setelah setiap periode waktu tertentu dan membersihkan kotoran sebelum dapat melanjutkan perjalanannya secara teoritis. Itu dilengkapi dengan 36 peluncur rudal dan mampu meluncurkan amunisi jiwa tetap di bawah peringkat 6. Selain itu juga dilengkapi dengan meriam jiwa khusus yang ditargetkan pada pertempuran bawah air. Menurut kemampuan anti-submarin militer federal, tidak ada yang bisa dilakukan federasi tentang hal ini. Itu mampu menavigasi jarak jauh 3.000 meter di bawah permukaan laut.
Tang Wulin baru benar-benar memahami sejauh mana standar teknologi Sekte Tang setelah melihat kapal selam itu. Kepemilikan kapal selam semacam itu adalah kinerja sebenarnya dari Sekte Tang. Itu memungkinkan mereka memiliki kemampuan untuk menuju ke Dou Spirit dan Star Luo Empires tanpa takut ketahuan. Tang Wulin dan timnya memasuki kapal selam melalui terowongan rahasia di bawah tanah. Kapal selam itu sendiri berlabuh di laut dalam dan dihubungkan dengan permukaan tanah di bawah tanah melalui jalur khusus untuk suplai. Angkatan Laut Federal memiliki peralatan deteksi bawah air yang sangat lemah sehingga sama sekali tidak mungkin keberadaan mereka dapat ditemukan. Mereka akhirnya pergi. Ribuan kelas suci mengebor jauh ke dalam laut dan secara bertahap menjauh dari benua Douluo. Ini bukan pertama kalinya Tang Wulin meninggalkan benua Douluo, tetapi kali ini terasa sangat berbeda. Terakhir kali dia menuju ke Star Luo Empire adalah untuk tujuan misi diplomatik. Apalagi, dia hanyalah seorang pelajar pada saat itu. Tidak banyak tanggung jawab padanya, tetapi dia ada di sana sebagian besar untuk partisipasi. Meskipun dia menghabiskan total beberapa tahun di benua Bintang Luo setelah pertemuannya di Lembah Naga, namun dia tahu bahwa dia masih sepenuhnya milik benua Douluo, setidaknya di lubuk hatinya saat itu. Di sisi lain, perbuatannya sekarang bahkan bisa digambarkan sebagai memberikan pasokan kepada musuh dilihat dari sudut pandang Federasi Douluo. Dalam arti tertentu, dia sudah berdiri di sisi berlawanan dari Federasi. Meskipun dia tidak ragu tentang ini, bagaimana dia bisa merasakan hal yang sama dengan kejadian sebelumnya? Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Tang Wulin sekarang adalah menggunakan semua waktu yang dia bisa untuk berkultivasi. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui terus mencurahkan semua upaya mereka untuk membantu semua orang membuat baju besi perang 3 kata, berharap mereka bisa membuat beberapa lagi sebelum mereka tiba di Kekaisaran Roh Dou. Pertemuan Tang Wulin dengan Darkness Bell adalah peringatan bagi dirinya sendiri, karena dia mengetahui bahwa kemampuan mereka saat ini masih tidak memadai ketika melawan pembangkit tenaga listrik sejati. Bizarre dan Gaudi. Dia bertanya-tanya berapa lama lagi dia bisa kembali setelah keberangkatan ini. Tang Wulin memikirkan Gu Yuena dengan linglung sekali lagi. Apakah dia akan kembali ke Skysia City? Dia tidak akan menemukannya di Skysia City. Dia berada di laut dalam saat ini. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa merasakan kehadirannya melalui liontin skala naga perak. Tang Wulin membelai skala naga perak yang tergantung di lehernya tanpa sadar saat dia merasakan kehangatan di hatinya. Tunggu aku kembali. Saya akan kembali dengan ayah dan ibu. Saat itu, kita seharusnya sudah bisa memecahkan misterinya, bukan? Kamu seharusnya bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Naer juga. Kita harus memiliki keluarga yang lengkap ketika aku membawa ayah dan ibu pulang. Jadilah istriku dan keluarga kami akan tetap bersama. Apa yang bisa lebih bahagia dari itu? Pada titik ini, hati Tang Wulin dipenuhi dengan motivasi. Dia secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Wulin, Wulin, Wulin. Tang Wulin telah kehilangan hitungan berapa kali dia mendengar panggilan lembut di benaknya. Itu membangunkannya dari meditasinya yang mendalam. Dia membuka matanya tetapi dia menyadari bahwa dia belum keluar dari keadaan meditasinya yang biasa. Yang mengejutkan, Tang Wulin menemukan bahwa dia telah memasuki dunia emas sekali lagi. Untuk beberapa alasan, selama kebangkitan Tang Tua sebelumnya, dia tertidur lelap segera setelah merasakan keberadaan kristal alam semesta tanpa batas dalam dirinya. Sejak itu, dia sering merasakan panggilan yang datang dari tempat yang jauh selama meditasinya. Panggilan itu tidak terdengar jelas, dan dia belum pernah ke dunia emas milik Tang Tua ini lagi. Dia sangat terkejut ketika dia dibawa ke tempat ini sekali lagi. Mungkinkah Tang Tua telah terbangun lagi? Namun, Tang Tua tidak muncul kali ini. Hanya ada suara yang panggilannya bergema dari segala arah terus-menerus. Suara itu sepertinya milik Tang Tua, tetapi terdengar sedikit berbeda dari sebelumnya. Oh Tang, apakah itu kamu? Kamu di mana? Tang Wulin melihat sekeliling saat dia memanggil nama Tang Tua. Oh Tang tidak muncul seperti yang dia lakukan sebelumnya, tetapi pada titik ini, Tang Wulin bisa melihat sesuatu yang familiar. Kristal alam semesta tanpa batas miliknya telah membesar berkali-kali dan muncul di depannya. Cahaya keemasan telah sedikit meredup, tetapi kristal Boundless Universe berubah menjadi lebih jernih dan lebih cerah. Itu hanya mengambang di sana. Sepertinya tingginya sama dengan Tang Wulin. Aliran cahaya keemasan melesat keluar dari puncak kristal menuju langit dalam aliran tak berujung. Permukaan kristal Boundless Universe memancarkan lingkaran cahaya redup. Apa ini? Tang Wulin mengulurkan tangannya tanpa sadar dan membelai kristal Boundless Universe. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah langit dan bumi berputar-putar. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi aneh dan mencolok. Rasanya seolah-olah bagian raksasa lain telah muncul dengan kekuatan hisap yang tak tertandingi datang dari dalamnya. Itu menarik tubuhnya ke kejauhan. Perasaan pusing membuat Tang Wulin semakin mual. Dia tidak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya karena kemampuan fisiknya. Dia ingin berjuang bebas dari perasaan ini, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Wulin, Wulin, anakku, suara itu terdengar lebih jelas dan lebih jelas sekarang. Yang mengejutkan, Tang Wulin menemukan bahwa ada lebih dari satu suara sekarang. Selain suara asli yang terdengar seperti Tang Tua, sepertinya ada suara wanita lain. Kamu siapa? Tang Wulin ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa bersuara sama sekali. Di dunia yang aneh dan mencolok itu, dia berpikir bahwa dia bisa secara samar-samar seperti melihat daratan berkabut dengan awan putih tipis. Di negeri itu, terdapat pegunungan dan sungai yang juga dipenuhi sumber kehidupan nyata. Itu adalah kekuatan hidup yang lebih murni dari benih kehidupan. Dia kemudian melihat istana besar lainnya di mana seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan istana. Pria itu memiliki kepala penuh dengan rambut biru panjang yang menutupi punggungnya.
Suara-suara yang memanggil datang dari mereka, tetapi Tang Wulin tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Dia hampir tidak bisa melihat mata pria itu. Itu adalah sepasang mata yang sangat jernih yang terasa seperti bisa menerangi segalanya. Di kedalaman matanya, Tang Wulin melihat dirinya sendiri. Ledakan rasa sakit yang mengerikan dan menusuk tiba-tiba muncul dari otaknya. Segala sesuatu di sekitarnya hancur dan lenyap secara berurutan segera setelah itu. Dia berteriak kesakitan. Tang Wulin menemukan bahwa dia telah kembali ke dunia emas dan dapat melihat sekelilingnya dengan jelas sekali lagi. Kali ini, Oud Tang ada di sisinya. Tang Wulin terengah-engah dengan keras dan berat. Perasaan lemah yang intens membuatnya merasa seperti akan segera mengalami gangguan spiritual. Oud Tang mengangkat tangannya dan menekannya ke kepalanya. Pingsan, cincin emas beredar di sekitar kepalanya. Dia merasa sejuk, gelombang menyegarkan dan jauh lebih nyaman segera setelah itu. Apa yang terjadi? Oud Tang, apa itu? Apa yang terjadi? Tang Wulin terengah-engah saat dia meminta Tang Tua berdiri di sampingnya. Oud Tang menatapnya sambil tersenyum. Itu panggilan dari kejauhan. Saya akhirnya menyelesaikan koneksi dengan mereka. Meskipun saya tidak mengerti mengapa saya melakukannya dan saya bahkan kurang yakin kemana saya terhubung, saya dapat memberitahu Anda bahwa ini akan menjadi sangat penting bagi Anda. Tang Wulin benar-benar bingung. Saya tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan? Oud Tang menjawab, dalam istilah yang lebih sederhana, kebutuhan untuk terhubung dengan jarak muncul di benak saya secara spontan setelah merasakan bahwa Anda akan menyatu dengan Boundless Universe Shield. Saya menggunakan Boundless Universe Shield sebagai media untuk menghubungkan ke jarak. Saya hanya tahu bahwa ini adalah misi saya, bahwa itu penting, dan itu tetap sebagai tugas paling penting di kedalaman ingatan saya. Kemudian, saya mulai mencoba menyambungkan dan akhirnya menyelesaikan proses dasar. Setelah itu, saya membawa Anda ke sini karena saya tidak dapat menyelesaikan seluruh koneksi sendirian. Hanya auramu yang bisa melakukan ini. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Saya masih tidak mengerti. Oud Tang mengangkat bahu. Aku juga tidak. Anda hanya dapat menunggu sampai Anda benar-benar menyelesaikan koneksi dan Anda dapat berkomunikasi dengan mereka, dan mungkin Anda dapat memahaminya. Anda tidak perlu terlalu banyak memahami untuk saat ini. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, kamu membuatku semakin bingung dengan kata-katamu. Apakah ini sangat penting bagi saya? Oud Tang mengangguk dengan serius. Bisa dibilang itu sangat penting bagi Anda. Untuk alasannya, saya masih belum tahu sampai sekarang. Namun, Anda harus terhubung ke tempat itu di kejauhan. Di sisi lain, Anda harus menjadi cukup kuat untuk melakukannya karena koneksi harus melintasi planet. Selain itu, jaraknya sangat jauh. Meskipun pihak lain harus menanggung sebagian besar konsumsi, Anda masih harus cukup kuat untuk terhubung ke sinyal mereka. Pada dasarnya, kemampuan fisik dan kekuatan spiritual Anda masih perlu ditingkatkan sebagian besar untuk melakukannya. Tang Wulin berbicara dengan bingung, jadi seberapa jauh saya perlu meningkatkan kemampuan saya untuk menyelesaikan apa yang disebut koneksi Anda? Kali ini giliran Tang Tua yang tersenyum pahit. Saya masih belum tahu tentang itu. Anda hanya dapat menyelesaikan koneksi dasar yang baru saja Anda saksikan sebelumnya dengan basis kultivasi Anda saat ini. Ini memungkinkan Anda dan pihak lain untuk merasakan satu sama lain. Mulai sekarang, setiap peningkatan kemampuan Anda akan membuat hubungan ini lebih jelas. Saya menyarankan Anda untuk mencobanya lagi ketika Anda telah berhasil menembus lapisan ke-12 dari segel Raja Naga Emas. Atau Anda dapat melakukannya ketika Anda telah membuat lompatan kualitatif seperti ketika domain spiritual Anda telah terbentuk. Saat itu, mungkin Anda akan mengetahui mengapa Anda membutuhkan koneksi seperti itu dan bahkan mungkin belajar tentang siapa pihak lain itu juga. Merasa sedikit tidak berdaya, Tang Wulin mengangkat bahu. Baik-baik saja maka, karena Anda mengatakan bahwa ini sangat penting, saya akan mencobanya lagi nanti. Namun, perasaan sebelumnya benar-benar tidak senyaman itu. Dia mungkin telah mengucapkan kata-kata ini, tetapi matanya menunjukkan bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Untuk alasan apapun, dia merasakan kegelisahan yang tak terkatakan seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya setelah mendengar panggilan itu sebelumnya. Itu tak terlukiskan, tapi pasti ada di sana. 1250. Awan milenium. Perasaan macam apa itu? Di tempat yang jauh, siapakah pria dan wanita itu? Oud Tang berkata, baiklah, tidak perlu terlalu memikirkan itu sekarang. Anda telah berhasil mengembangkan jari 1000 menuduh Anda. Sekarang saya harus mengajari Anda teknik tombak kedua. Hah? Mata Tang Wulin berbinar. Teknik kedua, apa itu? Bisa dikatakan bahwa 1000 jari menuduh yang membawanya melewati ambang batas mempelajari teknik tombak. Justru karena teknik tombak dia bisa dengan terampil menggunakan tombak naga emasnya, dan kemudian menciptakan dua keterampilan jalan raja dan taruhan terakhir. Semakin dia berkultivasi, semakin dia bisa merasakan kekuatan Thousand Accusing Fingers tetapi masih ada teknik kedua. Seberapa kuatkah teknik tombak kedua? Hati Tang Wulin dipenuhi dengan antisipasi. Cahaya melintas di tangan Tang Tua saat dia menyulap tombak yang mirip dengan tombak naga emas. Dia berkata dengan suara yang dalam, jari 1000 menuduh hanyalah dasar dari teknik tombak. Ini memungkinkan Anda untuk memanfaatkannya dengan terampil. Di sisi lain, teknik tombak sejati adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, roh, dan tombak Anda. Yang disebut kesadaran tombak, Spear Soul, dan Spear Spirit adalah penggambaran yang tepat dari kombinasi yang sempurna. Anda tidak hanya perlu menguasai ketiga keterampilan ini, tetapi juga menggabungkannya dengan sempurna untuk benar-benar mencapai teknik puncak tombak. Anda harus menggabungkan emosi, pikiran, dan segala sesuatu ke dalam teknik tombak. Teknik tombak yang dihasilkan seperti itu mirip dengan sebuah domain. Itu adalah tombak yang sebenarnya. Anda mampu menciptakan jalan raja dan taruhan terakhir Anda sendiri melalui jari 1000 menuduh.
Dua teknik tombak orisinal Anda adalah hasil dari menggabungkan pikiran Anda sendiri. Anda telah menemukan jalur awal tombak Anda dan itu sangat bagus. Ini juga bertindak sebagai landasan bagiku untuk bisa terus mengajarimu teknik tombak. Di sisi lain, teknik tombak berikutnya yang akan saya ajarkan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk Anda pahami. Anda hanya bisa menyelesaikannya dengan berkultivasi dengan susah payah. Mungkin, Anda hanya dapat mewarisinya secara nyata dengan memahaminya. Perhatikan perasaan Anda saat Anda melakukannya. Oud Tang perlahan mengangkat tombak naga emas di tangannya sambil berbicara dan seluruh auranya segera mengalami transformasi. Oud Tang tampaknya telah berubah ilusi di bawah tatapan Tang Wulin. Tombak naga emas di tangannya sepertinya telah lenyap saat ini. Perasaan menakutkan dan ilusi terpancar segera setelahnya. Hal mencolok yang dirasakan Tang Wulin sebelumnya ketika dia menyentuh kristal Boundless Universe muncul sekali lagi. Segala sesuatu di sekitarnya melonjak dan berubah menjadi kabut tipis samar yang memenuhi ruangan. Rasanya seolah-olah setiap partikel menit dalam kabut tipis itu memiliki cerita dan ruang waktunya sendiri. Airines berfluktuasi. Tang Wulin merasa seolah-olah dia sudah mengalami milenium dalam sepersekian detik itu. Tidak ada rasa sakit juga tidak merasakan kehadiran tombak, tetapi hanya dengan berjalannya waktu. Apa itu tadi? Kemudian, dia menemukan bahwa tubuhnya mulai berubah. Tubuhnya yang awalnya muda dan kuat mulai menjadi lebih kuat, diikuti oleh penuaan bertahap dengan kulit keriput dan rambut putih. Pada akhirnya, dia berubah menjadi kerangka. Dia telah tenggelam di sungai yang setanpa akhir saat dia menghilang tanpa jejak. Dari awal hingga akhir, dia tidak merasakan sakit apapun selama proses tersebut. Tapi ini membuatnya semakin ketakutan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi atau apa yang dia alami selama keseluruhan proses. Debu berkumpul sekali lagi saat bayangan cahaya muncul kembali. Dia berdiri di sana dalam kondisi yang sangat baik. Oud Tang tetap berdiri di sana sebelum dirinya sendiri seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa itu tadi? Tang Wulin memandang Oud Tang saat hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia tidak berhasil melihat bagaimana teknik tombak Oud Tang digunakan, perasaan itu benar-benar sangat nyata. 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata dan tubuhnya telah hancur total. Ceritakan tentang apa yang kamu rasakan. Oud Tang tidak menjelaskan lebih lanjut tetapi dia mempertanyakan sebaliknya Tang Wulin. Tang Wulin berkata tanpa ragu-ragu, tentu. Dia merasa sedikit khawatir bahwa dia akan melupakan perasaan itu sebelumnya. Dia sangat berharap bisa segera menjelaskan dan meminta bimbingan Tang Tua. Waktu, teknik tombak sebelumnya seharusnya menjadi tombak waktu. Teknik tombak diisi dengan kedalaman waktu yang berbeda. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda memanfaatkannya, tetapi rasanya seperti saya mengalami 1000 tahun pada saat itu juga. Tubuh manusia saya tidak dapat bertahan selama 1000 tahun dan itulah mengapa tubuh saya segera hancur. Tubuhku hancur total oleh waktu. Keunggulan dari teknik tombak ini adalah kontrol waktu, bukan? Benar, tapi juga salah. Kata Oud Tang. Ekspresinya tenang dan tampaknya tidak banyak berubah di permukaan. Benar tapi juga salah. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia tiba-tiba teringat semua yang disebutkan Oud Tang sebelum dia meluncurkan teknik tombak. Sebuah ide melintas di benaknya saat kata-kata keluar dari mulutnya. Itu bukanlah perubahan waktu yang nyata tapi perubahan itu ada dalam pikiran seseorang, kan? Dengan kata lain, waktu itu sendiri tidak banyak berubah tetapi saya pikir saya telah hidup melewati 1000 tahun karena pengaruh atas keadaan pikiran saya. Jadi, pikiranku telah melewati 1000 tahun. Serangan spiritual segera membuat saya tidak berdaya sampai saya hancur. Di sisi lain, saya belum pernah hidup selama 1000 tahun dalam kenyataan. Apakah saya benar? Oud Tang memandang Tang Wulin dengan sedikit keheranan saat dia mengangguk dengan memuaskan. Kamu luar biasa seperti yang diharapkan. Anda telah menyebutkan poin kunci di sana. Anda benar, ini tepatnya adalah salah satu kedalaman dalam teknik tombak tetapi ada jauh lebih dari sekedar ini. Di sisi lain, pengalaman yang Anda rasakan sebelumnya bukanlah versi lengkap dari teknik tombak. Untuk menampilkan kekuatan yang saya luncurkan sebelumnya, Anda tidak akan dapat melakukannya kecuali Anda benar-benar telah mencapai keilahian. Dasar dari teknik tombak adalah manusia setengah dewa. Anda hanya dapat benar-benar mengekspresikan kekuatannya ketika basis kultivasi spiritual Anda telah mencapai konkretisasi pikiran. Teknik tombak demigod. Tang Wulin merasa bingung. Karena itu adalah teknik tombak setengah dewa, mengapa Tang Tua memilih untuk mengajarkannya saat ini? Oud Tang berkata, aneh, bukan? Mengapa saya mengajari Anda teknik tombak tingkat ini sekarang? Ini karena teknik tombak meskipun membutuhkan peringkat setengah dewa ke atas untuk mengekspresikan kekuatannya, Anda hanya perlu memahami sebagian dari kedalaman ini. Jika Anda dapat memahami kedalaman waktu bahkan untuk 10 atau 20% darinya, maka itu sudah cukup bagi Anda untuk menggunakannya seumur hidup. Pada saat yang sama, pemahaman Anda tentang kedalaman waktu akan membantu saat Anda mencoba menerobos segel Raja Naga Emas di masa depan. Hanya awan putih mengambang di langit yang akan bertahan selama 1000 tahun. Jadi teknik tombak ini dikenal sebagai Millennium Cloud. Tang Wulin kaget. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa nama itu terdengar sedikit familiar. Seolah-olah dia seharusnya ahli dalam teknik tombak ini. Oud Tang melanjutkan. Selanjutnya, saya akan mulai menjelaskan tentang perubahan waktu terlebih dahulu. Jika seorang dewa memanfaatkan awan milenium, maka itu benar-benar dapat dimanfaatkan untuk membuat 1000 tahun berlalu dalam sekejap dan tidak hanya dalam pikiran seseorang. Oleh karena itu, Anda harus terlebih dahulu belajar tentang arti waktu. Dibandingkan dengan proses mempelajari jari 1000 menuduh di mana dia diperintahkan untuk menggunakannya berulang kali, Tang Tua lebih banyak membahas tentang menjelaskan teori. Millennium Cloud tidak mengikuti bentuk tetap. Seperti yang disebutkan Tang Tua, itu adalah kombinasi sempurna dari esensi, energi, dan jiwa.
Itu adalah teknik tombak tingkat dewa yang diluncurkan menggunakan kekuatan spiritual seseorang sebagai sumbernya. Tidak mudah untuk memahami teknik tombak seperti yang orang pikirkan. Tang Wulin secara alami tidak memiliki bakat alami untuk menguasai teknik ini dengan cepat. Namun, konsepnya tentang waktu dan bahkan ruang menjadi semakin jelas dari penjelasan Tang Tua. Itu memungkinkan dia untuk secara bertahap merasakan kemampuan level lain. Waktu berlalu menit demi menit dalam keadaan seperti itu. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu ketika dia tiba-tiba merasa otaknya sedikit membengkak. Old Tang baru saja mengakhiri penjelasannya. Tang Wulin terbangun dari meditasi. Dia membuka matanya dan mereka masih terlihat bingung. Benar-benar bukan tugas yang mudah untuk menerima begitu banyak pengetahuan dalam waktu singkat dan menyerap semuanya. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk merenungkan dan memahami pengetahuan ini. Tang Wulin tersenyum tipis. Millennium Cloud telah memungkinkannya menjadi saksi ke tingkat yang baru. Suatu hari ketika Tang Wulin menyaksikan ketiga limit Doulos itu terwujud dan menghilang sesuka hati, seharusnya kendali mereka atas ruang yang memungkinkan. Jika dia mampu berhasil membudidayakan sebagian dari Millennium Cloud maka dia akan dapat lebih menguasai kedalaman waktu setidaknya. Hanya awan putih mengambang di langit yang tersisa selama 1000 tahun. Millennium Cloud adalah kedalaman waktu. Meskipun kapal selam itu besar, tidak mungkin dilengkapi dengan arena budidaya berukuran cukup seperti di darat. Apalagi saat itu sedang bekerja di laut dalam. Dengan demikian, sekelompok orang termasuk Shrek Seven Monsters dan Blood Dragon Unit hampir menghabiskan seluruh waktu mereka untuk berkultivasi di kamar mereka. Pelayaran itu sangat lama karena kapal selam itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk tiba di Kekaisaran Roh Do. Dibandingkan dengan Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Roh Do terletak sedikit lebih jauh. Mereka akan tiba di Do Spirit terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Star Luo sebelum akhirnya kembali. Ini adalah seluruh rute utusan ini. Tang Wulin menghabiskan setiap hari berkultivasi sebagai rutinitas tetapi dia juga menghabiskan waktu untuk memahami kedalaman waktu Millennium Cloud secara terus-menerus. Namun, kemampuan untuk mengontrol waktu dan ruang selalu menjadi kemampuan yang paling rumit di dunia. Meskipun dia memiliki bimbingan Tang Tua dan itu juga relatif lebih mudah untuk dipahami, itu pasti akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 hari. Untungnya, Tang Tua akan muncul dalam meditasinya setiap hari selama periode waktu ini. Oud Tang membimbingnya dalam berkultivasi tetapi hanya fokus pada teknik tombak Millennium Cloud. Meskipun Tang Wulin masih jauh dari dapat menggunakan teknik ini, proses menyerap dan mencerna pengetahuan untuk memverifikasi pembelajarannya benar-benar bermanfaat bagi dirinya sendiri. Pendaratan. Sejak dia mulai berkultivasi, Tang Tua selalu sangat membantunya. Bantuan terbesar yang ditawarkan oleh Tang Tua adalah pada segel Raja Naga Emas. Namun, Tang Tua sering menghilang tanpa alasan. Skenario seperti ini di mana dia terus-menerus melanjutkan bimbingannya pada kultivasi Tang Wulin adalah yang pertama. Selain itu, Tang Wulin merasa seperti Tang Tua tampaknya berada dalam semangat yang jauh lebih baik sejak kristal alam semesta tanpa batas telah terhubung ke tempat yang tidak diketahui itu. Menggunakan jiwaku sebagai sumber, dan jiwaku sebagai tombak, Tang Wulin duduk di kabin saat dia perlahan melambaikan tangannya untuk merasakan kedalaman waktu. 2 bulan berlalu dengan cepat. Ini karena itu adalah perjalanan laut dalam selain kelas 1000 suci yang kuat. Meskipun mereka bertemu dengan beberapa makhluk jiwa laut yang kuat tetapi mereka berhasil tetap aman. Baru-baru ini, Kapten Kapal Selam memberitahu Tang Wulin bahwa mereka akan segera tiba di benua Roh Do dan kelas 1000 suci siap untuk mulai muncul. Tidak ada jalan rahasia yang mampu menerima kelas 1000 suci di Kekaisaran Roh Do sehingga mereka hanya bisa menuju ke permukaan laut. Oh, Tang Wulin menghela napas. Cahaya yang sedikit melengkung di sekelilingnya menghilang segera setelah itu. Dia akhirnya berhasil menyentuh tepi kendali waktu setelah 2 bulan. Semakin dia memahami waktu, semakin dia bisa merasakan betapa dalamnya waktu. Itu benar-benar layak untuk setara dengan kedalaman ruang. Oud Tang berkata bahwa dia akan meneruskan beberapa teknik tombak tipe spasial selama Tang Wulin dapat mengekspresikan 10% dari kekuatan Millennium Cloud. Kolaborasi keduanya cukup untuk menguntungkannya tanpa henti. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk itu karena dia mengerti bahwa prinsip keserakahan itu merusak. Dia akan fokus untuk menguasai Cloud Millennium terlebih dahulu sebelum hal lain. Waktu 2 bulan tidak menyebabkan terlalu banyak kehancuran bagi para master jiwa. Tang Wulin menghubungi teman-temannya untuk pertemuan setelah dia mengakhiri kultivasinya. Barisan mereka untuk perjalanan ini dianggap cukup besar. Selain pasukan Mesya Sekte Tang, ada unit naga darah Tang Wulin, 7 monster Shrek, dan pribadi Roh Kudus Douluo menemani mereka. Sejak mengetahui fakta bahwa jiwa Yunming masih ada, Roh Kudus Douluo tampaknya berada dalam roh yang jauh lebih baik sekarang. Tang Wulin tidak tahu bagaimana Amorous Douluo berhasil membujuk Roh Kudus Douluo untuk tetap tenang dan menunggu pertukaran jiwa Atlas Douluo. Namun, menilai dari situasinya sekarang aura Roh Kudus Douluo terasa jauh lebih baik daripada keheningan maut sebelumnya. Tang Wulin tidak dapat berhenti berpikir bahwa senior Yunming benar-benar magnet cewek ketika dia mengingat tentang penyebutan Heavenly Phoenix Douluo, Dark Phoenix Douluo, dan cerita Atlas Douluo. Sepertinya setiap wanita yang mencintainya, sangat mencintainya dan dengan sepenuh hati. Namun, dia tidak merasa iri akan hal ini karena dia selalu mencintai hanya satu orang itu sejak awal. Apakah kita akhirnya akan mendarat? Aku tidak bisa lagi menahan makanan di kapal selam. Ayo kita makan enak setelah kita sampai di pantai, kata Aruheng dengan sikap sok. Budidaya sekte tubuh memiliki persyaratan yang sangat keras untuk nutrisi. Inilah alasan mengapa Guru Aruheng dan Tang Wulin, Bodi Douluo, adalah koki yang baik. Di sisi lain, kapal selam itu meski dilengkapi dengan baik, namun masih kurang makanan yang nikmat. Tang Wulin berkata, kami akan segera pergi ke darat. Pasukan Mesya akan tetap berada di kapal selam seperti yang direncanakan. Belum ada terburu-buru untuk pergi ke darat.
Tim utama adalah unit naga darah, orang-orang kami dari Shrek, dan Korps Diplomatik Perwakilan Sekte Tang. Kunjungan kami ke Do Spirit dan Star Luo Empires adalah rahasia tinggi. Hati-hati semua orang dan bekerja dalam tim. Sebagai pemimpin Korps Diplomatik ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyelesaikan misi penting tersebut. Dia merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Bagaimanapun, kerajaan Do Spirit adalah dunia yang sama sekali tidak dikenalnya. Dia tidak sepenuhnya menyadari apa yang akan dia hadapi di sini. Dia sudah menghafal informasi tentang Kekaisaran Roh Do tetapi masih akan ada beberapa perbedaan antara informasi dan kenyataan. Sekelompok orang mengangguk berturut-turut sebelum mereka terlibat dalam diskusi tentang detailnya. Kapal selam itu sudah mulai muncul saat ini. Munculnya suatu proses sementara benua baru telah muncul di hadapan mereka. Sampai kapal selam itu mengapung ke permukaan air ketika sistem pertukaran udara memberi ventilasi pada kapal selam dengan udara segar dan lembab yang membawa semburat laut, sekelompok orang tidak dapat menahan perasaan bingung seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Pelayaran tersebut memakan waktu 2 bulan penuh dan membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui sehingga benar-benar terasa agak aneh. Perjalanan rahasia kali ini dan negosiasi dengan Kekaisaran Roh Do sebelumnya semuanya dilakukan oleh cabang Sekte Tang di Kekaisaran Roh Do. Jadi, bahkan pemerintah kerajaan Do Spirit tidak menyadari waktu kedatangan mereka. Tempat di mana kapal selam itu muncul adalah 50 mil laut dari pantai. Ini adalah jarak yang aman. Apalagi, lokasi tempat kapal selam berlabuh bukanlah pelabuhan atau dermaga penting di benua Roh Do. Tang Wulin tidak terlalu paham dengan teknologi di kapal selam tetapi dia bisa dengan jelas merasakan gelombang energi yang jelas dilepaskan keluar darinya. Itu pasti sesuatu yang mirip dengan gelombang interferensi yang dapat melindungi deteksi dari semua jenis radar ke level tertentu. Semakin banyak dia belajar tentang Sekte Tang, semakin Tang Wulin bisa merasakan konstruksi yang sangat mengesankan dari sekte nomor 1 di benua yang mengejutkan seluruh benua selama 20.000 tahun. Hanya personel tingkat tinggi sejati dari Sekte Tang yang tahu sejauh mana kemampuan Sekte Tang. Secara relatif, Akademi Shrek hanya ditempatkan di kota Shrek. Begitu kota Shrek dihancurkan, situasinya menjadi sangat mengerikan. Namun, Akademi Shrek memiliki kelebihannya juga. Muridnya ada di seluruh dunia. Kecuali jika seseorang dapat memulihkan arsip asli Akademi Shrek, tidak ada yang akan tahu berapa banyak siswa Akademi Shrek yang benar-benar memegang jabatan penting. Mereka sudah bisa melihat garis pantai abu-abu kehitaman di kejauhan. Arus pasang tidak dianggap terlalu besar saat ini. Di belakang mereka adalah hamparan laut tak terbatas dengan arus deras, sementara hamparan benua asing berada tepat di depan mereka. Tang Wulin merasa detak jantungnya meningkat saat ini. Rasanya seolah-olah dia mendekati orang tuanya di dunia gaib. Sudah lebih dari 1 dekade sejak orang tuanya pergi. Waktu yang lama telah berlalu. Di sisi lain, Tang Wulin telah bergantung pada dirinya sendiri untuk segalanya selama dekade terakhir seperti yang dikatakan ayahnya. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu. Dia terus maju dan meninggikan dirinya dengan upaya besar terlepas dari kesulitan dan kesulitan yang dia hadapi. Dia tidak memperjuangkan kekuasaan untuk dirinya sendiri tetapi lebih dari itu dia bisa menyelamatkan orang tuanya suatu hari nanti. Di sisi lain, dia semakin dekat dan semakin dekat untuk menyelamatkan orang tuanya saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak diliputi perasaan? Hatinya dipenuhi dengan antisipasi saat ini. Dia juga percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang tuanya. Adapun pagoda roh, dia tidak bisa memastikan apakah tawanan orang tuanya terkait dengan mereka. Prioritasnya adalah menyelamatkan orang tuanya sebelum hal lain. Segera, seorang pria paruh baya mengenakan seragam militer tanpa pangkat militer mendekat. Dia dengan lembut berkata, "Master Sekte, kami telah menerima sinyal yang sesuai untuk turun." Baik, Tang Wulin mengangguk. Turun. Aliran siluet menyapu kapal selam. Masing-masing dari mereka melepaskan armor tempur mereka dan membuka sayap armor tempur mereka saat mereka terbang menuju pantai. Pasukan Meisha Sekte Tang untuk sementara tetap berada di kapal selam. Mereka akan menyelinap ke benua Roh Do nanti ke tempat orang-orang dari Sekte Tang akan sesuai dengan mereka. Ketika ada kebutuhan, mereka akan datang ke sisi Tang Wulin kapan saja. Sekelompok orang Tang Wulin tiba di pantai yang juga menandai pendaratan pertama mereka di benua ini. Orang-orang dari cabang Kekaisaran Roh Do Sekte sudah menunggu di sana sejak sebelumnya. Hanya ada 7 dari mereka yang dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tampak biasa saja. Dia memiliki tubuh berukuran sedang, penampilan biasa-biasa saja, pakaian yang sangat polos, dan penampilan yang lapuk. Ini seharusnya menjadi pakaian yang agak tradisional untuk Do Spirit kontinen. Dia berjalan dengan langkah cepat saat melihat Tang Wulin dan kelompoknya mencabut sayap mereka dan mendarat di tanah. Dia dengan hormat berkata, "Saya adalah orang yang bertanggung jawab dari cabang kerajaan Roh Do dari Sekte Tang, Li Yunze. Senang bertemu denganmu, Master Sekte." Tang Wulin menjawab sambil tersenyum, "Terima kasih, Guru Aulali." Li Yunze membuat isyarat mengundang pada Tang Wulin. "Sekte Guru, tolong ikuti saya. Kami akan meninggalkan tempat ini." Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi saat dia membawa mereka pergi tanpa memperkenalkan yang lain. Naga tersembunyi dan macan jongkok. Tang Wulin tidak tahu dan mengikuti di belakang aula Guru Li. Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia adalah ahli yang lebih hebat daripada Hyper Douluo dari aura yang dia lepaskan. Dengan basis kultivasi kekuatan jiwanya, dia masih tidak dapat sepenuhnya mengukur basis kultivasi orang ini. Sekte Tang benar-benar tempat di mana orang-orang dengan kemampuan yang tidak biasa ditemukan. Pada saat yang sama, Tang Wulin dapat melihat bahwa orang ini sedikit tidak puas dengan dia sebagai Master Sekte. Dia pasti merasakan bahwa Tang Wulin hanya memiliki basis kultivasi Soul Saint. Douluo Zhangxin yang asmara telah memberitahunya tentang Li Yunze sebelumnya. Dia adalah sesepuh Sekte Tang.
Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Sekte Tang di Kekaisaran Roh Do, statusnya setara dengan aula dalam Balai Sekte Tang. Dia telah bekerja selama lebih dari 30 tahun di Do Spirit Empire dan merupakan orang yang berpengaruh di Sekte Tang. Kemampuan dan kekuatannya sangat tinggi. Sekte Tang memiliki beberapa sumber pendapatan utama. Di antaranya adalah pembuatan dan penjualan senjata jiwa, penelitian dan pengembangan teknologi jiwa, dan kontrol atas sumber daya dan distribusinya. Karena kelangkaan sumber daya di benua Douluo, logam langka yang sama harganya jauh lebih mahal di benua Douluo dibandingkan dengan benua Roh Do dan benua Bintang Luo. Ini juga alasan utama mengapa benua Douluo ingin berperang. Secara alami, Sekte Tang membeli banyak sumber dayanya dari Do Spirit dan Star Luo Continents. Alasan mengapa Sekte Tang sangat dihormati di kerajaan Do Spirit dan Kekaisaran Bintang Luo adalah karena Sekte Tang telah membawa teknologi jiwa ke benua mereka. Kegiatan ini telah diketahui oleh Federasi Douluo melalui beberapa cara. Namun, Sekte Tang telah melakukan semua penelitian dan pengembangan teknologinya dengan sumber dayanya sendiri. Oleh karena itu, Federasi tidak dapat mengambil tindakan apapun terhadap mereka dari segi hukum peristiwa. Selain itu, Sekte Tang dan Akademi Shrek memiliki nafas dan cabang yang sama. Bahkan Federasi pun berhati-hati dalam melakukan tindakan gegabah melawan koalisi kedua organisasi besar ini. Semua ini telah berkontribusi pada ledakan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer pada mereka. Secara alami, Sekte Tang tidak akan pernah menjual semua teknologi terbaru yang telah dikembangkannya ke Star Luo dan Do Spirit Empires. Sekte Tang dan Akademi Shrek adalah penganut perdamaian yang setia. Dengan sumber daya berlebih dari Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Do, setelah kemajuan teknologi mereka setara atau bahkan melampaui Federasi Douluo, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk berperang melawan Federasi Douluo. Bagaimanapun, kedua kerajaan ini berasal dari benua Douluo. Para penguasa kedua kerajaan terus memikirkan cara untuk menyerang balik Federasi Douluo. Semua faktor itu telah memunculkan hubungan yang rumit antara Sekte Tang dan kedua benua. Mereka adalah mitra dekat dengan kemitraan terbatas. Kedua kerajaan tidak punya pilihan selain mengandalkan Sekte Tang, tetapi pada saat yang sama mereka juga ingin mendapatkan lebih banyak dari Sekte Tang. Misi Tang Wulin saat ini untuk kunjungan ini adalah untuk menyediakan kedua kerajaan senjata yang cukup sebagai guru Sekte Tang sehingga mereka dapat mengintimidasi Federasi Douluo. Itu akan menghalangi Federasi Douluo untuk mengambil tindakan gegabah. Namun, dia harus melakukannya dengan hati-hati juga. Dia tidak bisa membiarkan mereka benar-benar pergi berperang hanya karena mereka memiliki senjata. Zhang Xin memberitahu Tang Wulin bahwa Li Yunze kuat, dia keras kepala. Jika dia ingin memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, pertama-tama dia harus mendapatkan ketundukan yang tulus. Tanpa ragu, ini juga merupakan rintangan pertama yang dihadapi Tang Wulin sejak dia menjadi Master Sekte Tang. 2 mobil jiwa besar sudah menunggu mereka di jalan. Tang Wulin dan 7 monster Shrek lainnya mengikuti Li Yunze dan beberapa anggota cabang kerajaan Roh Do dari Sekte Tang ke dalam mobil pertama. Yang lainnya naik ke mobil kedua. Li Yunze memperhatikan saat yang lain diam-diam masuk ke dalam mobil. Dia tidak bergerak dan tidak ada yang mengatakan apapun. Tatapannya beralih ke sana-sini sebelum akhirnya jatuh ke Tang Wulin. Master Sekte, kita berangkat sekarang. Ini akan memakan waktu sekitar 5 jam bagi kita untuk sampai ke Heaven Do City dari sini. Selama waktu ini, Anda dapat bertanya kepada saya tentang apapun yang ingin Anda ketahui. Dia menyebutkan bahwa Tang Wulin dapat bertanya, tetapi dia tidak melaporkan apapun atas kemauannya sendiri. Kebanggaan di hatinya terbukti dalam detail-detail kecil ini. Baik, Tang Wulin acuh tak acuh. Dia tidak marah dengan sikap Li Yunze. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda. Jika dia menempatkan dirinya pada posisi Li Yunze dan dia adalah orang yang menghadapi Master Sekte muda, hal pertama yang akan dia pertanyakan adalah apakah Master Sekte seperti itu dapat diandalkan atau tidak. Namun, Tang Wulin tidak bertanya pada Li Yunze tentang apapun. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya keluar jendela dan menikmati pemandangan. Mereka melakukan perjalanan di jalan tanah selama sekitar 20 menit sebelum mereka pergi ke jalan yang sebenarnya. Jalannya pun tidak terlalu lebar. Tanah di kedua sisi jalan belum dikembangkan. Vegetasi membentuk tutupan yang tidak rata di seluruh daratan dan ini membuatnya tampak terpencil. Beberapa informasi tentang Do Spirit Continent muncul di benak Tang Wulin. Dibandingkan dengan benua Bintang Luo, benua Roh Do memang telah dikembangkan sebelumnya. 10.000 tahun yang lalu, keturunan Kekaisaran Roh Do telah bermigrasi ke sini. Selama waktu itu, keturunannya berada di ujung tali. Dikatakan bahwa orang yang selamat yang benar-benar berhasil mencapai benua ini berjumlah kurang dari 10.000. Jumlah sumber daya yang mereka bawa bisa dihitung. Lebih penting lagi, mereka tidak memiliki cukup bakat. Ini sangat berbeda dari kasus Star Luo Empire. Kekaisaran Bintang Luo telah menemukan benua Bintang Luo dan bermigrasi ke sana atas kemauan mereka sendiri dalam jutaan. Itulah sebabnya, meskipun Bintang Luo telah berkembang jauh lebih lambat dari benua Roh Do, itu telah berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan benua Roh Do. Bagaimanapun, jumlah sumber daya dan bakat yang dibawa Kekaisaran Bintang Luo ke benua itu jauh lebih banyak daripada Kekaisaran Roh Do. Keadaan saat ini adalah bukti perbedaan titik awal mereka. Di antara 3 benua, benua Roh Do adalah benua yang paling tidak berkembang. Itu juga yang paling kecil ukurannya. Ini berarti akan ada lebih banyak sumber daya yang belum dieksploitasi di benua ini. Tang Wulin melihat keluar jendela saat dia diam-diam merenungkan hal-hal ini. Suasana di dalam mobil tampak suram. Li Yunze duduk di sampingnya. Dia merasa sedikit terkejut bahwa guru sekte muda ini tampaknya mampu berdiri tegak. Ketika dia menerima perintah dari Douluo Zhang Xin yang asmara saat itu, dia membalas dengan keras. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda berusia 20-an dapat memimpin misi yang begitu penting.
Namun, di bawah tekanan kuat Douluo yang asmara, dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Namun, dia masih agak negatif tentang kunjungan Tanggulin. Pemuda di hadapannya ini berpenampilan sempurna. Dia memiliki tubuh besar dan mata yang dalam di wajah tampannya. Bahkan dengan seleranya yang pilih-pilih, jika pemuda ini adalah menantu, ayah mertua manapun pasti akan puas dengan penampilannya saja. Namun, aura Tanggulin menyiratkan bahwa dia hanya memiliki basis kultivasi Soul Saint. Itu sedikit lebih lemah dari dugaan awal Li Yunze. Dia mengira orang seperti itu pasti jenius untuk bisa menjadi master sekte di usia yang begitu muda, yang berarti dia pasti memiliki pangkat tertentu dari basis kultivasi. Namun, ketika dia benar-benar bertemu Tanggulin, master sekte ini lebih muda dari yang dia harapkan. Secara alami, basis kultivasinya jauh lebih lemah. Dia hanyalah seorang Soul Saint. Tepat ketika dia mengamati Tanggulin, Tanggulin tiba-tiba berbalik untuk melihatnya sambil tersenyum. Hall Master Li, bagaimana sikap pejabat kerajaan Dou Spirit mengenai perang yang akan meletus? Saya ingin tahu detailnya. Apakah mereka memiliki tindakan pencegahan? Dengan kemungkinan menghadapi serangan kekuatan terbesar planet, wajar saja bagi Kekaisaran Roh Dou menjadi bingung. Bahkan jika mereka bingung, informasi tentang reaksi lain yang mereka buat sangat penting untuk kunjungan Tanggulin saat ini. Ini karena informasi semacam itu akan menentukan sikap mereka terhadap Kekaisaran Roh Dou dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan sebagai utusan. Li Yunze menjawab, keluarga kerajaan tidak percaya pada awalnya ketika mereka menerima berita ini. Bagaimanapun, mereka telah berada dalam kondisi damai untuk waktu yang lama. Saya akan menjelaskan keseluruhan situasi kerajaan Dou Spirit sesederhana mungkin. Ada sekitar 26 juta orang di Kekaisaran Roh Dou, yaitu sekitar 1/10 dari populasi benua Dou Luo dan 1/3 dari benua Bintang Luo. Tentara tetap mereka terdiri dari 400.000 orang. Itu termasuk 100.000 personel logistik, suplai, dan pendukung. Ada 10 korps tentara tempur utama, termasuk 2 armada angkatan laut. Tingkat peralatan mereka sangat berbeda dari benua Dou Luo. Menurut perkiraan kami, jumlah Mesya dari 3 pasukan kerajaan Dou Spirit digabungkan hanya sekitar 10.000 unit. Mereka memiliki lebih sedikit senjata jiwa besar. Jika perang benar-benar dimulai, bahkan armada kapal induk dari Federasi Dou Luo dapat menyelesaikan Kekaisaran Roh Dou dalam waktu singkat. Tentara kerajaan Dou Spirit yang kuat dengan 300.000 orang ini hanya sekuat 50.000 orang tentara elit yang kuat di benua Dou Luo. Tanggulin bertanya, apakah kerajaan Dou Spirit memiliki keuntungan? Li Yunze dengan datar menjawab, yang mereka miliki hanyalah iklim yang menguntungkan dan keuntungan geografis. Dibandingkan dengan pasukan di Federasi Dou Luo, mereka mengetahui tanah ini lebih baik dan hanya itu yang mereka miliki. Jadi, berdasarkan apa yang saya tahu, strategi mereka adalah membiarkan tentara federal memasuki benua Roh Dou dan melibatkan mereka di benua itu. Ini akan memberi mereka waktu di mana mereka akan mencoba untuk memotong pasokan tentara federal dan berperang karena gesekan. Tidak bisa ditarik. Saat ini, ada 2 suara berbeda dalam pasukan Kekaisaran Roh Dou. Salah satunya memiliki pandangan yang sama seperti yang baru saja saya katakan. Yang lainnya mengusulkan untuk binasa bersama dengan tentara federal. Tentu saja, ada suara lain yang lebih lemah yang mengusulkan untuk membicarakan hal ini dengan damai. Sebenarnya, jika kerajaan Dou Spirit bukanlah sebuah monarki, mayoritas dari mereka ingin menyerah. Mereka tahu tentang perbedaan antara Federasi Dou Luo dan diri mereka sendiri dengan sangat baik. Kesenjangan substansial ini tidak dapat dibuat oleh elemen dangkal. Tanggulin sedikit cemberut. Bagaimana hubungan antara Sekte Tang dan keluarga kerajaan? Li Yunze melirik Tanggulin. Kami adalah pemasok senjata terbesar ke Kekaisaran Roh Dou. Hampir semua senjata kelas atas yang mereka beli dari kami. Namun, untuk mencegah percepatan kemajuan teknologi kerajaan Dou Spirit yang akan dengan cepat menghabiskan sumber daya yang tersedia, kami telah menangani mereka secara konservatif dan ritmis selama beberapa ribu tahun terakhir. Jadi meskipun kami sangat dihormati di Kekaisaran Roh Dou, keluarga kerajaan sebenarnya masih sedikit tidak puas dengan kami. Mereka menaruh harapan besar atas kunjungan Anda kali ini. Mereka berharap mendapatkan cukup senjata untuk melawan Federasi Dou Luo. Oleh karena itu, adalah tugas sederhana kita menyerahkan senjata untuk mereka. Namun, akan sedikit sulit untuk mencegah perang ini terjadi. Tanggulin mengangguk. Saya mengerti. Apakah ada tempat bernama Spirit Wave City di dekat Heaven Dou City? Ya, ini kota kecil. Li Yunze menatap Tanggulin dengan kaget. Dia bingung dengan fakta bahwa Tanggulin akan fokus pada kota seperti Spirit Wave City. Kalau begitu mari kita pergi ke kota Gelombang Roh dulu, kata Tanggulin dengan tegas. Li Yunze mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, untuk apa? Keluarga kerajaan Dou Spirit telah diberitahu tentang kunjungan Anda. Bukankah kita harus berkomunikasi dengan mereka dulu? Tanggulin menggelengkan kepalanya, tidak, mari kita pergi ke Spirit Wave City dulu. Li Yunze dengan erat mengernyitkan alisnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia menahan lidahnya. Dia menginstruksikan pengemudi di depan. Pergilah ke Spirit Wave City. Suasananya agak canggung. Li Yunze memandang Tanggulin. Dia memikirkannya dan akhirnya bertanya, Master Sekte, dapatkah Anda memberitahu saya alasan mengapa Anda ingin pergi ke Spirit Wave City? Apakah kita akan mengabaikan keluarga kerajaan? Tanggulin menjawab, saya memiliki sesuatu untuk diperhatikan di Spirit Wave City. Selain itu, saya tidak tahu bahwa kami harus segera bertemu dengan keluarga kerajaan. Biarkan mereka menunggu. Secara alami, Li Yunze bisa merasakan ketidakpuasan Tanggulin dengan rencana perjalanan yang telah dia rencanakan tanpa berkonsultasi dengannya. Namun, hati Li Yunze dipenuhi dengan cemoohan. Temperamen yang besar untuk pria muda seperti itu.
Tang Wulin tersenyum tipis. Terkadang, menunggu seseorang benar-benar menyiksa. Bukankah begitu, Hall Master Li? Li Yunze berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Guru, saya tidak berpikir kita harus melakukan ini mengingat keadaan. Jika Anda bersikeras melakukan ini dan kami mendapati diri kami berada di buku-buku buruk kerajaan Dou Spirit, itu akan membuat usaha masa depan kami menjadi sangat sulit. Tang Wulin berkata, saya tidak berpikir kita yang cemas di sini. Anda telah mengatakan bahwa kerajaan Dou Spirit adalah sebuah monarki. Kekhawatiran terbesar bagi monarki adalah berakhirnya warisannya. Karenanya, mereka tidak akan berkompromi dengan federasi apapun yang terjadi. Mereka membutuhkan kita lebih dari yang dibutuhkan Kekaisaran Bintang Luo. Yang juga berarti merekalah yang meminta bantuan kami. Mengapa kita harus terburu-buru? Biarkan mereka menunggu. Li Yunze menatap tajam ke arah Tang Wulin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia malah mengalihkan pandangannya keluar jendela untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Namun, dia tidak menentang rencana Tang Wulin. Tang Wulin secara alami memiliki alasan egois untuk pergi ke Spirit Wave City. Menyelamatkan orang tuanya terlalu penting baginya, dan membuat keluarga kerajaan Dou Spirit Empire menunggu juga merupakan bagian dari rencana awalnya. Jika mereka ingin mendapatkan keuntungan yang cukup dalam negosiasi, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan pengaruh. Sebelum kerajaan Dou Spirit dan Bintang Luo, Sekte Tang tidak bisa tampil terburu-buru. Jika tidak, tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Mobil kembali diam. Tang Wulin menutup matanya untuk mengistirahatkan semangatnya. Dia berhenti melihat pemandangan di luar. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sesuatu tentang Kekaisaran Roh Dou memberinya perasaan nostalgia. Seolah-olah ada sesuatu yang familiar tertinggal di sekitarnya dan keakraban ini terasa sangat baik. Ayah, ibu, apakah ini perasaan yang kamu berikan padaku? Spirit Wave City hanya berjarak kurang dari 100 km dari ibu kota Dou Spirit Empire, Heaven Dou City. 4 jam kemudian, mereka tiba di kota. Spirit Wave City dipenuhi dengan bangunan bergaya antik sejauh mata memandang dan relatif lebih sederhana. Dari gaya arsitekturnya, terlihat bahwa gaya di sini mirip dengan surga Dou City di benua Dou Luo. Jelas bahwa mereka memiliki akar yang sama. Spirit Wave City memiliki tembok kotanya sendiri, sebuah fitur yang menurut Tang Wulin aneh. Praktis setiap kota di Federasi Dou Luo telah melupakan konsep tembok kota. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan di manuskrip kuno. Dia tidak berharap melihat mereka di Kekaisaran Roh Dou. Terbukti dari titik ini bahwa Kekaisaran Roh Dou sangat menyukai tradisi benua Dou Luo. Bahkan ada bangunan yang dibangun dengan gaya arsitektur yang sama dengan bangunan kuno benua Dou Luo. Spirit Wave City adalah kota kecil. Gedung-gedung tinggi adalah pemandangan langka dan rata-rata bangunan tidak lebih tinggi dari 6 lantai. Namun, jalanannya sangat bersih dan menyegarkan. Itu membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu ke benua Dou Luo kuno. Sungguh kota yang kecil dan indah. Bagaimana kota seperti itu bisa diinjak-injak oleh perang? Ayah, ibu, apakah kamu di sini? Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin bertanya pada Li Yunze yang sedang duduk di sampingnya, Guru Aulali, dapatkah Anda mengatur akomodasi di dekat pagoda jiwa? Aku punya sesuatu untuk diurus. Dia dan Li Yunze tidak berbicara selama perjalanan setelah pertukaran kecil mereka. Anda ingin tinggal di dekat pagoda roh? Li Yunze mengerutkan kening. Dia sudah tidak senang karena Tang Wulin bersikeras datang ke Spirit Wave City terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia telah membuat janji dengan keluarga kerajaan Dou Luo. Ketika Tang Wulin mengatakan bahwa dia ingin tinggal di dekat pagoda roh, dia tidak tahan lagi. Sekte Guru, kami memiliki hubungan yang rumit dengan pagoda jiwa. Saya rasa tidak pantas bagi kami untuk melakukannya. Dia memasang ekspresi yang sangat masam saat mengatakan ini. Tang Wulin menjawab, saya akan menyembunyikan identitas saya. Saya harus merepotkan Guru Aulali untuk mengatur ini. Li Yunze terdiam beberapa saat. Baik, dia menahan lidahnya pada akhirnya. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas cabang Kekaisaran Roh Dou Sekte Tang, itu yang bisa dia lakukan. Master Sekte, tahukah Anda bahwa pagoda jiwa kemungkinan besar terlibat dalam serangan di markas kami di mana kota Shrek juga dihancurkan? Pagoda roh adalah musuh kita. Li Yunze bisa menahannya, tapi itu tidak berarti bawahannya bisa menanggungnya. Seorang pria paruh baya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Tang Wulin berbalik untuk melihatnya. Tentu saja, saya menyadari semua ini. Pria paruh baya itu menanggapi. Dan Anda masih ingin tinggal di dekat pagoda roh. Pagoda roh memiliki kekuatan yang luar biasa yang mereka miliki dan kota gelombang roh adalah wilayah mereka. Tidakkah Anda melihat betapa hal itu akan memengaruhi rencana kami jika kami ketahuan? Akademi Shrek telah dihancurkan, begitu pula markas kami dan Anda ingin tetap dekat dengan mereka. Jangan beritahu saya bahwa Anda ingin mendiskusikan kemitraan dengan mereka. Bahkan jika itu untuk Akademi Shrek, saya rasa saya tidak bisa memberi mereka penjelasan. Oh, Anda juga dari Akademi Shrek. Tang Wulin tertarik. Tepat sekali. Saya lulus dari pelataran dalam Akademi Shrek dan bergabung dengan Sekte Tang sebelum saya datang ke Dou Spirit Continent, pria paruh baya itu dengan bangga berkata. Jelas bahwa dia sangat bangga dengan identitasnya sebagai murid pelataran dalam Akademi Shrek. Jika itu masalahnya, apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Xie dengan santai berkata. Dia duduk di belakang Tang Wulin. Pria paruh baya itu menoleh untuk menatapnya. Bocah, apa maksudmu? Xie menghela napas. Saya tidak berpikir ada orang yang mengikuti aturan akademi lagi. Saya melihat bahwa Anda bukan orang yang menjaga peraturan akademi setelah Anda lulus. Apa katamu? Pria paruh baya itu segera marah. Kamu berani mengejekku. Xie berdiri dan bersandar di kursi Tang Wulin sambil berkata dengan datar, bagaimana aku telah mengejekmu?
Saya juga dari Akademi Shrek. Satu-satunya perbedaan adalah saya adalah anggota dari Shrek Seven Monsters saat ini. Pada saat yang sama, saya juga anggota Paviliun Dewa Laut. Saya ingin tahu apakah tindakan Anda terhadap saya barusan dapat dianggap sebagai tidak menghormati personel berpangkat lebih tinggi. Pria paruh baya itu tercengang. Dia memiliki basis budidaya Sol Douluo. Dia dengan ragu menatap Xie. Kamu adalah tetua penghuni Paviliun Dewa Laut. Akademi benar-benar meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, arti dari kata-katanya sudah jelas. Dia jelas bermaksud ingin mengatakan sesuatu di sepanjang baris, apakah akademi telah jatuh ke keadaan sedemikian rupa sehingga seseorang seperti Anda bisa menjadi tetua penduduk? Xie sangat marah. Dia berbalik untuk melihat Tang Wulin. Kakak, akademi benar-benar sudah selesai. Lihat ini, dia punya keberanian untuk berbicara seperti ini di wajahmu. Bagaimana kita bisa mengumpulkan lulusan akademi di masa depan? Tampaknya membangun kembali akademi akan menjadi tugas yang berat dengan jalan yang panjang. Yunze, apakah kamu masih ingat aku? Li Yunze bisa merasakan bahwa ternyata ada lebih dari itu. Dia mau tidak mau bertanya, Master Sekte, apakah Anda terkait dengan Akademi Shrek juga? Xie berkata dengan santai, orang di hadapanmu bukan hanya Master Sekte Tang. Dia juga pemimpin saat ini dari Shrek Seven Monsters dan Paviliun Master Paviliun Dewa Laut juga. Dia tidak hanya mewakili Sekte Tang, tetapi Akademi Shrek juga. Meskipun Akademi telah dihancurkan, kami percaya bahwa Kerajaan Dou Spirit dan Bintang Luo masih mengakui status kami. Setelah mendengarnya, hawa dingin menjalar ke tulang punggung Li Yunze. Dia memandang Tang Wulin dengan cara yang berbeda. Status Master Paviliun Dewa Laut setara dengan Kepala Balai Douluo Hall Sekte Tang. Master Paviliun sebelumnya, Atlas Douluo Yunming juga dianggap sebagai orang terhebat di benua itu. Karena dia bisa menjadi penggantinya dan diakui oleh Sekte Tang, pemuda yang terlihat berusia 20-an ini pasti sangat kuat. Yunze, apakah kamu masih mengingatku? Orang yang memakai jubah besar mengangkat kerudungnya untuk menampakkan wajahnya. Wajahnya sangat cantik tapi rambutnya putih keperakan. Ketika dia mengungkapkan wajahnya, anggota cabang kerajaan Roh Dou dari Sekte Tang tercengang. Dia benar-benar cantik, warna rambutnya memang aneh. Ketika Li Yunze melihatnya, dia sedikit gemetar. Namun, matanya dengan cepat dipenuhi ketidakpercayaan. Anda yang mulia, Roh Kudus Douluo, suaranya bergetar. Tepat sekali, ini aku. Senyuman tipis muncul di wajah Yali. Xie benar, Wulin adalah Master Sekte Tang, dan Master Paviliun Dewa Laut Shrek. Saya dapat menjamin identitasnya. Li Yunze tiba-tiba berdiri dengan semangat dari kursinya. Dia berjalan ke arah Roh Kudus Douluo, yang duduk di tengah mobil, dan berlutut dengan satu kaki. Yang mulia, Yunze ada di sini untuk memberi hormat. Ketika orang-orang melihat ini, mereka terkejut, terutama dari Sekte Tang. Li Yunze sering menjadi tamu kehormatan di meja keluarga kerajaan di Kerajaan Dou Spirit. Dia telah berlutut di depan kecantikan berambut putih yang bahkan Kaisar Kekaisaran Dou Spirit tidak bisa membuatnya melakukannya. Sebagai Hyper Douluo, dia mewakili Sekte Tang dan memegang jabatan tinggi. Meskipun wanita berambut putih itu adalah judul Douluo, dia tidak diwajibkan untuk berlutut. Yali berkata dengan sedikit canggung, apa yang kamu lakukan? Berdiri, cepat. Namun, Li Yunze tidak berdiri. Sebaliknya, dia menangis. Sudah 30 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Yang mulia, Anda telah menyelamatkan hidup Yunze. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan berada di sini hari ini. Tolong izinkan saya mengatakan ini. Anda tidak hanya menyelamatkan saya tetapi keluarga saya juga. Anda telah memberi kami rahmat kelahiran kembali. Kami telah menyimpan tablet peringatan Anda di rumah kami. Yang mulia, rambut Anda, apa yang terjadi? Yali tersenyum pahit. Ini menjadi seperti ini setelah Yunming pergi. Bangun, cepat. Semua orang memperhatikan, ini tidak pantas. Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan lengannya dan gelombang energi lembut membawanya berdiri. Li Yunze berdiri di sana dengan hormat. Yang mulia, saya juga tidak tahu bahwa Anda ada di sini. Yunze telah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Yali tersenyum datar. Saya dapat melihat bahwa Anda bangga seperti biasanya. Wulin memimpin kali ini, bukan aku. Ikuti saja apa yang dia katakan. Dia adalah penerus yang dipilih oleh Yunming, Douluo Heartless, Douluo Asmara, dan saya sendiri. Kami yakin dia punya kemampuan. Selain itu, dia juga masa depan bagi Shrek dan Sekte Tang. Tolong beri dia dukungan penuh Anda. Yali bersikap cukup tegas. Butir-butir keringat muncul di dahi Yunze dan wajahnya memucat. Dia buru-buru kembali ke Tang Wulin dan memberinya hormat dengan hormat. Master Sekte, Tang Wulin tersenyum. Dia menghentikannya untuk membungkuk. Hall Master Li, kita semua adalah satu keluarga. Jangan khawatir, yakinlah bahwa saya akan fokus pada kepentingan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Saya percaya bahwa Anda telah bekerja keras di Kekaisaran Roh Dou juga. Kami tidak akan terlalu memikirkan basa-basi. Waktu mengungkapkan hati seorang pria. Saya pikir itu berlaku untuk kita berdua, bukan begitu? Li Yunze menegakkan punggungnya dan menatap Tang Wulin dalam-dalam. Jangan khawatir, Master Sekte. Aku akan segera mengatur akomodasi kita. Pemuda yang hanya seorang Soul Saint ini memberinya banyak kejutan. Seberapa luar biasa dia dipilih oleh begitu banyak ahli hebat. Li Yunze tidak mengerti, tapi dia tetap taat pada Roh Kudus Douluo Yali. Dalam hidupnya, Douluo ini telah membuat pengaruh besar yang membuatnya menjadi dirinya yang sekarang. Bertahun-tahun yang lalu, ketika keluarganya dalam bahaya, Roh Kudus Douluo yang kebetulan lewat menyelamatkan keluarganya tepat pada waktunya. Dia juga menyembuhkan penyakit anaknya. Dia ingat dengan jelas paduan suara himne yang menyertai kedatangan Roh Kudus Douluo. Di dalam hatinya, dia setara dengan dewa.
Meskipun dia sekarang menjadi Hyper Douluo, pengabdiannya padanya tidak berubah. Saat dia melihat rambut putih Yali, dia sangat terganggu. Meskipun Yali menepisnya dengan acuh tak acuh, dia bisa membayangkan rasa sakit luar biasa yang pasti dialami Roh Kudus Douluo. Saat ini, satu-satunya keinginannya adalah membantunya sebanyak yang dia bisa. Jika dia ingin dia mendengarkan Tang Wulin, maka dia akan melakukan itu. Pada saat yang sama, dia ingin melihat sendiri betapa terampilnya Master Sektenya. Tang Wulin dan yang lainnya check-in ke hotel yang tampak vintage. Karena kota gelombang roh berada di wilayah pagoda roh, Li Yunze harus membuat pengaturan khusus. Mereka memasuki hotel pada waktu yang berbeda dan dalam kelompok kecil, sehingga tidak menarik perhatian. Li Yunze bahkan menyamar. Dia adalah orang yang cukup terkenal di Kekaisaran Roh Dou. Jika seseorang dengan niat buruk melihatnya di hotel, pagoda roh pasti tahu. Master Sekte, apakah Anda memiliki permintaan lain? Li Yunze bertanya dengan hormat setelah dia mengantar Tang Wulin ke kamarnya. Rasa hormatnya tulus, dan tanggapan asal-asalan awalnya hilang. Tang Wulin bertanya pada Li Yunze, Guru Aulali, apakah kamu akrab dengan kota gelombang roh? Li Yunze menjawab, cukup. Apakah ada yang perlu saya lakukan? Tang Wulin berkata, bisakah kamu menungguku sebentar? Alasan saya datang ke Spirit Wave City adalah untuk mencari dua orang. Saya akan mencoba merasakan apakah mereka ada di sini. Jika ya, saya mungkin membutuhkan bantuan Anda untuk membawa saya ke tempat itu. Segera setelah itu, Tang Wulin duduk bersila di sofa. Dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Dia perlahan-lahan menyebarkan kekuatan spiritualnya keluar dengan tubuh sebagai pusatnya. Dia akrab dengan aura orang tuanya. Domain rohnya mencakup area yang luas. Tidak diragukan lagi, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencari orang tuanya adalah hal yang ideal. Li Yunze berdiri di samping Tang Wulin. Ketika dia merasakan gelombang kejut spiritual dilepaskan dari tubuh Tang Wulin, gelombang besar segera mengamuk di dalam dirinya. Apakah ini kekuatan spiritual Spirit Domain? Sebagai Hyper Douluo, dia secara alami memiliki basis budidaya kekuatan spiritual yang kuat. Dia juga tahu bahwa semakin tinggi pangkatnya, semakin penting basis budidaya kekuatan spiritual Master Jiwa. Oleh karena itu, dia telah bekerja keras untuk mengembangkan kekuatan spiritualnya. Dia berharap itu akan membantunya mencapai peringkat yang lebih tinggi di masa depan. Dia tidak asing dengan kekuatan spiritual Spirit Domain. Itu adalah peringkat spiritual yang dimiliki setiap limit Douluo. Itu adalah perwakilan dari seorang ahli tertinggi. Dia tidak pernah menyangka guru sekte basis kultivasi 7 cincin ini memiliki tingkat pangkat spiritual yang menakutkan. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia memiliki perasaan samar seolah-olah dia telah bergabung menjadi satu dengan seluruh dunia. Dia tampak seperti bagian dari ruangan, namun dia tampak seperti bagian dari udara. Jika dia menutup matanya, bahkan dengan basis kultivasinya, dia tidak bisa merasakan kehadiran Tang Wulin. 1255. Berita dan rencana. Itu sangat menakutkan. Dia hanya merasakan sensasi seperti itu sebelumnya dari Heartless Douluo dan Amorous Douluo. Sepertinya Tang Wulin telah bergabung dengan lingkungannya lebih baik daripada dua Douluo. Itu berarti pemahamannya tentang tatanan dan rahasia dunia bahkan lebih dalam. Bagi seorang pria muda berusia 20-an untuk memahami rahasia seluruh pesawat, bagaimana mungkin? Tentu saja, Tang Wulin tidak bisa melakukannya. Sebenarnya, dia tidak perlu melakukannya. Dia disukai oleh penguasa pesawat. Oleh karena itu, dia telah mencapai tingkatan seperti itu tanpa harus mencapai pencerahan terlebih dahulu. Itu adalah atributnya yang paling kuat. Li Yunze menarik napas dalam-dalam, sadar, dan menjaga Tang Wulin. Meskipun dia tidak tahu apa yang dicari Tang Wulin, dia percaya bahwa seseorang dengan basis kultivasi spiritual seperti itu tidak dapat memiliki kekuatan 7 cincin saja. Tidak heran dia bisa menjadi Master Sekte saat ini. Mengintimidasi untuk berpikir bahwa dia telah mencapai peringkat spiritual seperti itu di usia 20-an. Li Yunze tidak pernah menemukan pencapaian seperti itu. Ketika dia merasakan domain roh Tang Wulin, dia lebih kagum daripada ketika dia mengetahui tentang dia sebagai Master Sekte Tang dan Master Paviliun Dewa Laut. Bagaimanapun, di ranah Master Jiwa, kekuatan adalah ukuran absolut seseorang. Tang Wulin menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan dia bisa merasakan seluruh hotel. Kemudian, dia dengan cepat menyebarkan kekuatannya jauh-jauh. Dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya saat dia mencari aura yang dikenalnya. Dia percaya mereka adalah orang tua kandungnya. Meskipun sudah 1 dekade, dia masih bisa menemukannya. Hotel ini sangat dekat dengan pagoda roh Spirit Wave City. Jika orang tuanya berada di dalam cabang pagoda roh, dia pasti bisa merasakannya. Waktu berlalu, ketika kekuatan spiritualnya telah menutupi area dengan diameter 10 km, Tang Wulin menghadapi kemacetan. Itu adalah batas jangkauan kekuatan spiritualnya. Pencarian di area seluas ini melelahkan otak dan lautan rohnya. Dia tidak bisa mempertahankan keadaan terlalu lama. Tidak ada. Aura orang tuanya tidak dapat dideteksi, dia juga tidak merasakan perasaan yang berhubungan dengan garis keturunannya. Mengapa ini terjadi? Mungkinkah Guru Mang Tian salah? Ketika Tang Wulin membuka kembali matanya, dia dipenuhi dengan kelelahan dan rasa tidak berdaya. Jika orang tuanya tidak berada di kota gelombang roh, kemungkinan menemukan mereka di seluruh benua akan sama dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Masalah yang lebih besar adalah dia tidak memiliki sarana untuk menghubungi Mang Tian secara langsung yang berarti dia tidak dapat memperoleh informasi tambahan. Itulah mengapa Tang Wulin harus mengonfirmasi dengan Mang Tian sebelum dia datang ke sini. Sepertinya semuanya sia-sia. Tidak ada tanda-tanda orang tuanya. Emosi Tang Wulin telah terpendam selama ini.
Kamu tidak menemukannya. Li Yunze tahu ada yang tidak beres dari ekspresi Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk dan bertanya pada Li Yunze, Guru Aula Li, apakah Anda mengetahui laboratorium rahasia di Pagoda Jiwa? Apakah ada di Spirit Wave City? Laboratorium rahasia untuk penelitian senjata, tanya Li Yunze. Tang Wulin menjawab, saya tidak yakin, tapi saya pikir kemungkinan besar mereka sedang melakukan penelitian tentang senjata. Li Yunze berkata tanpa ragu-ragu, ada. Saya yakin setidaknya ada satu laboratorium di Spirit Wave City. Sebenarnya, Sekte Tang juga telah mencari laboratorium ini. Kami menyusup ke barisan mereka untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan Pagoda Roh. Terlepas dari Sekte Tang, Pagoda Roh adalah satu-satunya organisasi lain yang darinya Kekaisaran Roh Dou membeli berbagai jenis sumber daya. Juga, karena mereka mengendalikan jiwa roh, mereka juga sangat dihormati di kerajaan Dou Spirit. Mereka tidak kalah dengan kita dalam hal itu. Jika ini tentang Master Jiwa, mereka memiliki kendali lebih besar atas mereka dibandingkan dengan kita. Jadi, di mana laboratorium rahasia mereka? Apakah Anda punya petunjuk? Tang Wulin menjadi bersemangat. Hanya karena dia tidak dapat menemukannya dengan kekuatan spiritualnya tidak berarti bahwa itu tidak ada. Jika ada tempat rahasia seperti itu, kemungkinan besar mereka memiliki semacam fasilitas deteksi anti-spiritual. Li Yunze menjawab, saya bisa memastikan bahwa lab rahasia ini ada di dalam Spirit Wave City. Namun, kami tidak yakin lokasi tepatnya. Pagoda Jiwa telah menjaga rahasianya dengan baik. Namun, berdasarkan deduksi kami, lokasi yang paling mungkin untuk lab berada di dalam Pagoda Roh, atau di bawah cabang Pagoda Roh. Tempat-tempat itu adalah yang paling aman. Tang Wulin dipukul dengan kesadaran tiba-tiba. Jika itu di bawah tanah, tentu saja, aku tidak akan bisa menemukannya dengan kekuatan spiritualku. Hall Master Li, saya rasa saya tidak harus merahasiakan ini dari Anda. Saya sebenarnya mencari orang tua saya. Ketika saya berumur 10 tahun, orang tua saya diculik oleh beberapa orang misterius. Mereka dibawa ke Dou Spirit Continent untuk melakukan penelitian. Mereka hanya diizinkan untuk menghubungi rumah sesekali. Saya baru tahu baru-baru ini bahwa mereka ada di sini. Kemungkinan besar, mereka berada di lab rahasia yang dijalankan oleh Pagoda Roh. Oleh karena itu, sebelum negosiasi dimulai, saya ingin menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Ini masalah pribadi. Oleh karena itu, saya tidak akan menggunakan sumber daya Sekte Tang atau Akademi. Saya akan mencarinya dengan beberapa teman saya. Namun, saya harap Anda dapat membantu kami dalam hal informasi. Dia mengungkapkan tujuannya untuk berada di sana. Dia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Li Yunze dalam mencari orang tuanya di negeri asing di mana dia adalah orang asing. Setelah mendengarkan cerita Tang Wulin, Li Yunze tertegun pada awalnya, tetapi dia segera kembali ke akal sehatnya. Dia mengangguk perlahan. Saya mengerti. Saya tidak mengharapkan ini. Jangan khawatir, Master Sekte. Saya akan memikirkan sesuatu. Sebenarnya, kami juga telah mencari untuk menyusup ke lab rahasia. Menurut intel kami, lab kemungkinan besar sedang melakukan penelitian tentang perlengkapan senjata khusus yang berkaitan dengan Master Jiwa. Saya tidak tahu detailnya. Tetapi jika itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Pagoda Roh dengan banyak upaya, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Saya akan menghubungi orang-orang saya dan memberitahu Anda segera setelah saya mendapatkan sesuatu. Kalau begitu aku serahkan padamu. Tang Wulin menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun, itu masalah pribadi. Alasan utama Li Yunze setuju untuk membantunya adalah karena Roh Kudus Dou Luo. Li Yunze sangat efisien. Dia telah kembali ke kamar Tang Wulin saat senja. Kami memiliki kontak di dalam Pagoda Jiwa. Kita bisa memasuki Pagoda Roh dengan menyamar sebagai dia. Dia saat ini menjadi pejabat eksekutif. Kami sekarang yakin ada tempat rahasia di bawah cabang Pagoda Roh, tetapi dia tidak memiliki izin untuk memasuki tempat itu. Oleh karena itu, dia tidak yakin seperti apa, tapi sangat mungkin itu adalah lab rahasia yang Anda cari. Mata Tang Wulin berbinar. Itu keren. Li Yunze melanjutkan. Dia telah menggambar peta. Kami tahu perkiraan lokasi pintu masuk, tapi dia tidak memiliki izin untuk pergi ke sana. Anda dapat menyamar sebagai dia untuk menyusup ke Pagoda Jiwa untuk menemukan tempat itu. Tak perlu dikatakan, akan ada tingkat risiko tertentu. Tang Wulin mengangguk, bagaimana kekuatan Pagoda Jiwa? Li Yunze menjawab, sangat kuat. Karena Heaven Dou City adalah wilayah kami masih lebih kuat dari Pagoda Roh secara keseluruhan. Namun, mereka lebih tertutup daripada kita. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Dari apa yang saya tahu, di dalam markas Pagoda Roh di Kekaisaran Roh Dou, setidaknya ada 5 ahli peringkat judul Dou Luo ke atas dan lebih dari 2 Hyper Dou Luo. Juga, mereka berada di bawah perlindungan banyak ahli Master Jiwa. Sistem pertahanan internal mereka juga luar biasa. Itulah yang menjadi keahlian Pagoda Roh. Karenanya, jika kita ketahuan, tidak akan ada jalan keluar. Tang Wulin berkata, saya mengerti. Mari kita rencanakan ini secara detail. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyusup ke markas Spirit Pagoda. Tolong beri saya informasi tentang orang ini. Aku akan belajar menirunya. Baik, Spirit Wave City, tingkat teratas dari cabang Pagoda Roh. Setiap tingkat Pagoda Jiwa sangat luas. Di tengah lobi yang luas, ada meja bundar besar. Di sekeliling meja duduk para pejabat tinggi dari cabang kerajaan Roh Dou Spirit Pagoda. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia 60-an. Dia terlihat rapi dan duduk dengan punggung tegak. Dia memiliki bakat alami untuk terlihat tegas tanpa benar-benar menjadi seperti itu. Ada 6 lainnya. Ketujuh orang ini secara kolektif disebut 7 raja besar dari Pagoda Roh Kekaisaran Roh Dou. Pemimpin Pagoda Cabang, apa maksudmu ketika kamu mengatakan markas mengirim seseorang yang penting?
Apakah mereka tidak mempercayai kita? Atau apakah mereka di sini untuk mengawasi kita selama perang yang akan datang? Kami setidaknya harus tampil netral. Kami tidak bisa terlalu jelas. Jika Federasi tidak bisa mengendalikan kerajaan Rohdo, kita akan mendapat masalah, kata seorang pria parubaya yang duduk di sebelah kanan. Menyusup ke pagoda jiwa. Pemimpin pagoda cabang yang duduk di kursi sebelah kanan berkata dengan datar, jangan katakan padaku bahwa kamu benar-benar berpikir bahwa kerajaan Rohdo dapat menahan kapal perang Federasi. Apa status militer kerajaan Do Spirit? Tentu saja tidak mungkin. Bahkan dengan tambahan kekaisaran bintang Luo, masih belum cukup untuk melawan Federasi. Namun, saya lebih khawatir tentang musuh lama kita. Meskipun markas Tang Sekte telah dihancurkan, kesombongan mereka di kerajaan Do Spirit semakin merajalela. Keluarga kerajaan juga mendorong kita pergi. Mereka menghasut keluarga kerajaan untuk percaya bahwa kita ada hubungannya dengan perang ini. Apakah mereka membantu kerajaan Do Spirit atau tidak akan menjadi titik ketidakpastian? Sebenarnya, kita tahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Sekte Tang dalam pembuatan amunisi jiwa tetap yang berkualitas baik. Jika Federasi tidak mengendalikan beberapa logam unik, Sekte Tang sudah lama akan menghasilkan amunisi jiwa tetap dari peringkat 9 ke atas. Kami tidak sepenuhnya yakin tentang kedalaman rahasia batin Sekte Tang. Master Pagoda Cabang sedikit mengerutkan alisnya. Maksud Anda khawatir tentang Sekte Tang yang mendukung kekaisaran Rohdo? Iya, meskipun tidak ada indikasi yang jelas bahwa hal seperti itu mungkin terjadi, kami telah menerima berita bahwa anggota Sekte Tang semakin dekat dengan keluarga kerajaan Do Spirit dalam beberapa bulan terakhir ini. Dengan akses informasi Sekte Tang, wajar saja jika mereka memberitahu keluarga kerajaan Do Spirit tentang kemungkinan perang. Ini bukan Federasi. Pengaruh Sekte Tang di sini lebih besar dari kita. Kami tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadapi hari hujan. Master Pagoda Cabang mengangguk. Itu masalah nyata. Kapan mereka pergi? Jika mereka belum pergi, saya khawatir kita akan membutuhkan bantuan mereka kali ini. Kita tidak bisa melawan Sekte Tang sendirian. Hasil penelitian pada dasarnya sudah selesai, mereka akan pergi setelah mendapatkan produknya. Kami akan membersihkan setiap peneliti dan tidak akan meninggalkan jejak apapun. Penelitian itu akhirnya membuahkan hasil setelah bertahun-tahun. Saya berharap mereka bisa menghargainya. Sejujurnya, menurutku itu bukan kabar baik. Jika Master Pagoda tidak berpikir bahwa kita mampu mengendalikan mereka sepenuhnya, gerombolan orang gila itu hanya cukup, kita tidak akan membahasnya di sini. Beritahu orang-orang kita di surga Do City untuk tetap membuka mata mereka. Minta mereka melaporkan tanda gangguan atau masalah apapun kepada kami, terutama saat ada orang asing yang masuk atau keluar kastil. Kami juga akan melaporkan kepada Master Pagoda tentang situasi kami di sini. Saya yakin Federasi akan pindah paling lama setengah tahun. Dimengerti. Tang Wulin masuk ke Pagoda Roh dan terus menatap ke depan. Dia tidak melihat sekeliling. Dengan basis kultivasi spiritualnya, kekuatan spiritualnya sendiri memungkinkannya untuk dengan jelas merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah 2 hari mempelajari identitas barunya, pada dasarnya dia telah menghafal semua yang ada pada identitas ini. Seorang pejabat eksekutif dianggap sebagai petugas tingkat menengah di cabang Pagoda Roh. Tanggung jawab utama seorang pejabat eksekutif adalah menangani masalah-masalah sepele setiap hari, termasuk membeli dan mendistribusikan berbagai barang. Ini bisa dianggap sebagai pekerjaan yang nyaman dan wajar bagi seorang pejabat eksekutif untuk mengenal banyak orang. Identitasnya saat ini disebut Nizen. Karena perawakannya yang montok dan jiwa bela diri naga elemental, dia disebut naga gendut kecil oleh orang-orang di pagoda jiwa. Dia memasang senyum abadi di wajahnya dan tampak tidak berbahaya. Bagi Tang Wulin, bukanlah hal yang sulit untuk mengubah tubuhnya dengan teknik rahasia sekte tubuh. Dia juga menyembunyikan basis kultivasinya. Dia terus menyapa orang-orang yang dia temui di sepanjang jalan. Karena dia selalu bijaksana dalam menghadapi orang lain, naga gemuk kecil ini disukai oleh banyak orang. Menurut informasi dan peta Nizen, Tang Wulin pada dasarnya dapat memastikan bahwa ada tempat bawah tanah khusus. Dia tidak yakin apakah itu laboratorium penelitian, tapi dia punya beberapa petunjuk. Tang Wulin tidak terlalu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Selama dia tidak bertemu dengan limit Douluo, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dengan pengaturannya. Tidak ada Douluo batas di seluruh kekaisaran Rohdo. Ini juga mengapa itu adalah yang terlemah di antara 3 kekuatan besar. Kekuatan keseluruhannya bahkan tidak setengah dari kekuatan kekaisaran bintang Luo. Tang Wulin berhenti di dalam pagoda jiwa sebelum kembali ke kantornya. Dia menangani beberapa tugas sehari-hari seperti yang diajarkan Nizen. Seseorang mengetuk pintunya. Masuk, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Pintu didorong terbuka dan seorang gadis cantik yang hidup masuk. Dia tampak berusia sekitar 27 tahun. Kecantikannya di atas rata-rata dan perawakannya juga cantik. Dia memiliki senyum di wajahnya. Naga gemuk kecil, bisakah kau membantuku? Tang Wulin dengan cepat mencari di antara informasi yang diberikan Nizen padanya. Identitas gadis ini langsung muncul di benaknya. Dia juga seorang pejabat eksekutif dan bertanggung jawab atas platform kenaikan roh. Ini berarti dia memiliki kekuatan yang lebih besar dari Nizen. Dia adalah wanita menikah genit yang menghabiskan hari-harinya menggoda orang lain di pagoda roh. Dikatakan bahwa dia sedang menggoda seorang perwira berpangkat tinggi. Suaminya sedang berada di luar kota dan karenanya tidak ada. Namanya adalah Jia Feifei. Feifei, apa yang kamu inginkan? Tang Wulin memandangi wanita muda yang sudah menikah di hadapannya dengan tatapan gugup palsu. Namun, dia sudah berdiri. Jia Feifei menjawab, apalagi itu? Anda tahu bahwa kami membutuhkan lebih banyak pakaian daripada yang lain. Beri aku 10 set seragam lagi. Tang Wulin dengan canggung berkata, Feifei, menurutku itu tidak pantas.
Seragam yang saya miliki dengan saya telah diperhitungkan. Anda telah mengambil 5 set beberapa hari yang lalu. Jika Anda mengambil 10 set lagi, akan sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada atasan ketika mereka datang memeriksa. Jia Feifei berjalan ke arahnya dan mencubit daging berlemak di pinggangnya. Dia menatapnya dengan genit dan berkata, "Jangan berikan itu padaku. Semua orang tahu bahwa Anda memegang kendali penuh atas barang-barang di sini. Cepat lakukan ini untukku." Tang Wulin tampak tidak berdaya. "Feifei, aku benar-benar tidak bisa. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi..." Jia Feifei menderu dan berdiri dengan tangan di pinggul. "Apakah kamu mencoba untuk bermain bodoh denganku? Sudah kubilang, Wakil Master Pagoda juga tahu tentang ini. Lakukan dengan cepat atau Wakil Master Pagoda tidak akan mudah diajak bicara jika dia datang mencari Anda." Tang Wulin tahu betul tentang mengapa Jia Feifei membutuhkan lebih banyak seragam. Pagoda Jiwa adalah organisasi yang sangat ketat. Seragam setiap orang memiliki nomor seri mereka sendiri untuk memfasilitasi perjalanan mereka. Kepemilikan seragam berarti seseorang memiliki identitas ekstra di Pagoda Roh. Dia mencoba melakukan transaksi curang rahasia dengan menerima orang luar ke dalam platform kenaikan roh untuk mendapatkan uang. Ini bukan pertama kalinya Feifei melakukan hal seperti itu. Namun, dia meminta banyak seragam kali ini. Tentu saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tang Wulin. Namun, dia tidak bisa menyerahkannya secara langsung. Itu akan terlalu jelas. Baiklah. Feifei, tetapi Anda harus membantu saya berbicara baik dengan Wakil Master Pagoda jika sesuatu terjadi. Tang Wulin membuat wajah tak berdaya. Wajah Jia Feifei berseri-seri karena gembira. "Baik, ayo pergi. Kali ini benar-benar dari Wakil Master Pagoda. Jika tidak, apakah menurut Anda saya akan mengambil sebanyak itu sekaligus? Itu untuk beberapa tamu kehormatan. Tidak akan ada masalah." Dia memeluk lengan Tang Wulin saat dia mengatakan ini dan menggosokkannya ke tubuhnya sendiri. Tang Wulin harus melawan rasa jijik di dalam hatinya. Dia sedikit mengangguk. "Kamu menginginkannya sekarang?" "Tentu saja sekarang. Ayo pergi." Saat dia mengatakan ini, Jia Feifei menarik lengannya dan mereka keluar dari kantornya. Tang Wulin ditarik ke gudang stok dan mengambil 10 set seragam yang kemudian dia berikan ke Feifei. "Feifei, siapa tamu kehormatan yang kamu sebutkan?" Tang Wulin mengajukan pertanyaan. Sedikit ketakutan melintas di mata Jia Feifei. "Saya tidak tahu." Dia jelas enggan mengucapkan kata-kata ini. Wajar bagi Tang Wulin untuk memahami itu. Namun, ekspresinya juga menambah kebingungan di hati Tang Wulin. Siapa yang dapat membuat pejabat eksekutif Pagoda Roh merasa takut ini? Perubahan emosi Jia Feifei telah membangkitkan minatnya. "Apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk mengirim mereka?" Tang Wulin menunjuk ke seragam di tangannya. Jia Feifei menjawab, "Tentu saja. Apakah Anda berencana untuk membiarkan saya mengambil semua ini sendiri? Jika Anda ikut dengan saya akan merasa lebih berani." Tang Wulin bahkan bisa lebih yakin bahwa ada yang salah dengan tamu kehormatan ini. Dia mengikuti Jia Feifei ke lift Spirit Pagoda Brand dengan wajah poker. Ketika mereka memasuki lift, Jia Feifei menekan tombol yang mewakili lantai 3 bawah. Tang Wulin merasa senang. Ini karena tujuannya untuk menyusup adalah untuk sampai ke lantai 3 yang lebih rendah. Ni Zhen pernah ke lantai 3 bawah. Namun, pengamanan di sana terlalu ketat. Anggota biasa tidak diizinkan di sana. Dia hanya bisa menebak bahwa lantai 3 bawah paling sedikit 30 meter di bawah tanah. Sistem pertahanannya adalah yang terbaik di dalam Pagoda Jiwa. Bahkan jika Master Jiwa peringkat tinggi berhasil masuk, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dengan kehidupan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat beruntung bisa masuk tepat setelah dia sampai di sini. Lift tiba dalam waktu singkat. Pintu lift terbuka dengan bunyi ding lembut. Tang Wulin keluar dari lift dan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya. Karena dia berada di lantai 3 bawah tanah, seharusnya lebih mudah baginya untuk menemukan keberadaan orang tuanya dengan basis kultivasi spiritualnya. Ceritan itu, tingkat ketiga adalah dunia metal. Semuanya mulai dari atap, dinding hingga tanah semuanya terbuat dari logam tebal. Selain itu, ada fluktuasi energi yang jelas memancar dari dalam. Tidak heran dia tidak bisa mendeteksi keberadaan tempat ini dengan persepsi kekuatan spiritualnya. Gelombang spiritualnya sama sekali tidak memiliki cara untuk memata-matai bagian dalam melalui pertahanan yang begitu tebal dan berat. Sebuah pintu besi tebal dan berat dijaga oleh 10 personel Pagoda Roh yang membawa senjata bermuatan. Pakaiannya ada di sini. Ini adalah surat perintah Wakil Ketua Pagoda. Gu Feifei berjalan maju dan menyerahkan surat perintah di tangannya kepada orang itu. Biarkan mereka lewat. Pintu perlahan terbuka setelah token identitas Tang Wulin dan Gu Feifei diverifikasi. Tang Wulin melihat ketebalan pintu besi itu sekitar 1 meter. Ini tempatnya. Dia memegang pakaian di tangannya saat dia menyelidiki area tersebut dengan kekuatan spiritualnya. Gu Feifei berjalan paling depan dengan pinggulnya terpelintir dan bokongnya gemetar sehingga penjaga di dekat pintu menelan ludah mereka dengan nafsu. Tang Wulin secara alami diabaikan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setelah dibukanya pintu besi, kekuatan spiritual Tang Wulin dengan cepat menyebar ke dalam ruangan dan mencari dunia bagian dalam di balik pintu besi. Dia segera merasakan bahaya di tempat ini. Persepsi bahayanya telah berkembang setelah basis kultivasi spiritualnya mencapai batas tertentu. Dengan kata lain, sistem pertahanan di sini mengancamnya. Tidak terlalu banyak orang di sini. Seluruh dunia pada dasarnya hampir sama dengan Pagoda Roh. Tang Wulin segera merasakan aura yang akrab. Dia tiba-tiba kaget. Aura yang agak familiar yang sepertinya dia ketahui muncul dalam persepsi spiritualnya. Ini adalah... Tang Wulin hanya bisa merasakan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat saat dia tanpa sadar mengepalkan cengkeramannya pada pakaian itu. Sudah 10 tahun setelah kejadian itu.
Dia bahkan mendapati dirinya tidak dapat memastikan apakah aura yang dia rasakan sebenarnya adalah apa yang dia cari, tetapi itu terasa sangat akrab baginya. Namun, dia merasa agak aneh karena dia tidak merasakan adanya hubungan garis keturunan. Inilah alasan mengapa dia tidak berhasil mengenalinya sekaligus. Gu Feifei berjalan ke sisi pintu besi dan menekan sebuah tombol. Segera seorang pria berpakaian hitam keluar dari dalam. Orang itu memiliki topeng di atas kepalanya yang benar-benar menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan mata, hidung, dan mulutnya. Saat dia muncul, Tang Wulin sangat terkejut. Itu karena dia meskipun tidak mengenal pria itu, tetapi aura orang itu terlalu familiar baginya. Itu adalah aura yang dipenuhi dengan dingin, kekejaman, dan ketidakpedulian. Rasanya seolah-olah segala sesuatu di luar tidak ada hubungannya dengan dia. Tangannya sangat pucat sehingga tidak ada setitik pun merah jambu yang bisa terlihat. Matanya berwarna ungu tua mirip dengan dua api ungu tua yang melompat di matanya. Tuan Jiwa Jahat. Mengejutkan, itu adalah Master Jiwa Jahat. Meskipun Sekte Tang dan Akademi Shrek selalu berspekulasi bahwa pagoda roh mungkin terkait dengan kultus roh kudus. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak terkejut bertemu dengan guru jiwa jahat di pagoda roh, apalagi di lokasi yang begitu intim di cabang pagoda roh. Dia belum menemukan orang tuanya namun dia menemukan rahasia seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa ini telah membuktikan hubungan antara kultus roh kudus dan pagoda roh. Halo, seragammu ada di sini, kata Gu Feifei ketakutan. Berikan itu padaku. Suara pria berpakaian hitam itu terdengar dalam dan parau. Dia segera mengambil seragam di tangan Tang Wulin sambil mengangkat tangannya dan menutup pintu besi. Pintu besi menutup perlahan. Tampak jelas bahwa dia tidak berniat mengundang Tang Wulin dan Jia Feifei ke kamar. Gu Feifei merasa lega. Dia berbalik dan pergi dengan cara yang mirip dengan melarikan diri dari tempat kejadian. Setiap kali Tang Wulin melihat orang-orang ini, dia akan merasakan ketakutan yang kuat di dalam hatinya yang tak terlukiskan. Sementara itu, teriakan menusuk tiba-tiba terdengar dari dalam. Tang Wulin yang semula mengikuti di belakang Gu Feifei bergerak setelah mendengar suara itu. Tangannya memblokir pintu besi yang akan ditutup dengan kekuatan dan ketepatan. Kekuatan penutupan pintu logam sangat kuat dan sepenuhnya berada di bawah kendali mekanis. Namun, itu dianggap tidak mampu menahan telapak tangannya saat berhenti dalam sepersekian detik. Pria berpakaian hitam itu berjalan ke depan setelah menutup pintu ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melihat ke arah pintu dengan bingung. Dia menyaksikan pintu tebal yang berat yang sedang dalam proses penutupan ditarik terbuka dengan paksa. Tang Wulin tidak ragu sedikit pun. Kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah diiringi raungan naga yang gagah berani. Guncangan hebat seketika meledakkan Master Jiwa Jahat berpakaian hitam itu ke langit. Naga emas naik ke langit dalam sekejap dan menyusul tubuhnya sebelum menghantamnya seperti bom. Master Jiwa Jahat dengan setidaknya basis kultivasi 5 cincin meledak menjadi kabut tebal daging dan darah. Sinar emas bersinar sekali di belakang punggungnya saat sepasang sayap Raja Naga Emas Tang Wulin telah terbuka lebar. Tubuhnya bergoyang sekali saat dia menerkam ke arah teriakan tadi dengan kecepatan penuh. Jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak dapat sepenuhnya mengidentifikasi auranya sebelumnya, maka jeritan menusuk tadi sudah cukup baginya untuk mengidentifikasi banyak hal. Itu jelas suara ayahnya. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu, Tang Wulin tidak pernah bisa melupakan suara ayahnya untuk selamanya. Ketika masih sangat muda, ayahnya sering mengajarinya bagaimana menjadi orang baik dan berperilaku baik. Dia tidak akan pernah melupakan kata-kata ayahnya. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa Anda percayai dan andalkan sepenuhnya adalah diri Anda sendiri. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia hanya benar-benar kuat jika dia sendiri bisa menjadi kuat pada saat itu. Kata-kata itu selalu memengaruhi Tang Wulin selama dia tumbuh dari hari ke hari. Jeritan ayahnya sebelumnya terdengar menekan, dipenuhi amarah dan kesakitan. Bagaimana mungkin Tang Wulin bisa mengendalikan dirinya lagi? Di balik pintu besi ada ruangan luas dengan ruangan di dalamnya. Tang Wulin sepenuhnya mengandalkan panduan suara saat dia berlari ke ruangan tertentu. Dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata manusia saat dia langsung membanting pintu dan mendobraknya dengan paksa. Dia mengulurkan cakar naga emas ganda dan merobek logam sebelum dia berlari ke kamar. Di sisi lain, ia menyaksikan pemandangan yang hampir membuat matanya pecah karena marah saat masuk melalui pintu. Ada 7 hingga 8 pria berpakaian hitam di ruangan itu. Mereka memiliki pakaian yang sama persis dengan pria berpakaian hitam tadi. Selain mereka, ada juga beberapa orang yang sudah tergeletak di genangan darah di lantai. Pria berpakaian hitam yang berdiri paling depan mengangkat lengan kanannya dan mengubah tangan kanannya menjadi kaki depan seperti belalang. Cakar di depan tangannya telah menembus tubuh dan tubuh itu terangkat tinggi di udara. Orang yang tertusuk dan sedang berjuang di cakar tajam sekarang adalah ayah Tang Wulin, Tang Ziran yang hilang selama lebih dari 1 dekade. Mata Tang Wulin hampir memerah karena menyaksikan pemandangan itu. Meskipun dia sudah bisa merasakan bahwa setidaknya ada satu pembangkit tenaga listrik peringkat judul Douluo, bagaimana dia bisa berpikir secara rasional pada saat ini? Dia dengan keras mengepakkan sayap emas di punggungnya sekali. Seluruh orangnya menabrak pemimpin mirip dengan bom. Dia mengayunkan cakar naga emas kanannya saat dia menggunakan cakar ilahi naga emas nirvana langsung ke orang tersebut. Bayangan besar cakar emas menyelimuti hampir lebih dari separuh pria berpakaian hitam di tempat kejadian. Penampilannya terlalu mendadak, hanya kurang dari 1 detik dari saat raungan naga terdengar sampai Tang Wulin menerobos pintu. Selain itu, dia mengayunkan cakar ilahi naga emas nirvana sebagai serangan tanpa ragu-ragu sedikit pun, semuanya telah terjadi dalam sepersekian detik. Ledakan. 3 pria berpakaian hitam langsung tercabik-cabik oleh cakar ilahi naga emas nirvana. Orang-orang ini termasuk pemimpin yang menggunakan lengan depannya untuk menembus tubuh Tang Ziran.
Tang Wulin memeluk ayahnya dan dengan cepat memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh ayahnya untuk menyegel semua pembuluh darah di dekat luka. Tang Ziran yang mengalami kejang wajah karena rasa sakit yang hebat tidak bisa menahan tercengang ketika dia melihat Tang Wulin. Siapa orang gemuk ini? Tang Wulin menjulurkan sebatang pohon anggur kaisar Blue Silver dari tubuhnya yang mengikat tubuh Tang Ziran. Dia membawa tubuh Tang Ziran di punggungnya sementara pada saat yang sama, tombak naga emas muncul di tangannya saat dia menembus ke bagian belakang tubuhnya, meluncurkan 1000 jari menuduh. Ribuan ujung tombak ditembakkan dengan intens. Setiap aliran membawa semburat cahaya biru keemasan yang menyelimuti pria berpakaian hitam lainnya yang telah bereaksi terhadap situasi tersebut. Ayah diambang kematian. Seorang pria berpakaian hitam yang awalnya duduk di belakang menjadi marah. Dia mengayunkan tangan kanannya satu kali dan memunculkan lingkaran hijau di bawah kaki Tang Wulin. Gas beracun berwarna hijau yang pekat memenuhi udara dalam sekejap. Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya melambat sekaligus. Kecepatannya dikurangi sampai 1000 jari menuduh mulai melemah. Pria berpakaian hitam yang berdiri di depan melepaskan 1 cincin jiwa hitam, 2 kuning, dan 4 ungu, berjumlah 7, dari tubuhnya. Sepasang greatax yang luar biasa, hitam pekat seperti tinta, muncul di tangannya saat dia berguling ke arah Tang Wulin seperti tornado. Dua pria berpakaian hitam lainnya memiliki busur panjang berwarna merah cerah di tangan mereka dari mana mereka menembakkan anak panah ke arah Tang Wulin dari jarak dekat. Di sisi lain, perangkat jiwa terlihat di tangan pria berpakaian hitam lainnya. Ledakan keras terdengar. Segera setelah itu, hamparan pelet tersebar ke arah Tang Wulin yang menyelimuti dirinya. Master jiwa jahat bereaksi dengan cepat. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka, meluncurkan serangan mereka ke Tang Wulin setelah Tang Wulin membuat gerakan dengan cakar ilahi naga emas Nirvana. Anak panah merah yang terbang menuju Tang Wulin hancur berkeping-keping. Namun, mereka berubah menjadi awan asap merah beracun yang menyelimuti Tang Wulin. Sepasang greatax berputar dan bertabrakan dengan jari 1000 menuduh Tang Wulin. Serangkaian suara bentrok terdengar. Greatax berat menghantam tombak naga emas Tang Wulin tetapi terus-menerus terpental. Tombak naga emas menusuk langsung ke dada musuh dengan kekuatan penuh. Bagaimana mungkin seseorang, meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga peringkat Soul Sage, mungkin menjadi lawan yang layak dari Tang Wulin. Teknik 1000 jari menuduh bergantung terutama pada dominasi dan kekuatan yang kuat. Adapun ledakan keras perangkat jiwa, Tang Wulin mengulurkan tangan kirinya dan menyulap tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang menjalin perisai untuk menangkis serangan itu. Di saat yang sama, ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Itu adalah tulip besar yang mekar tanpa suara. Entah itu kabut merah yang memenuhi udara, atau kabut hijau yang muncul dari tanah, mereka menyebar dan menghilang menjadi ketiadaan, mirip dengan salju yang mencair, setelah bersentuhan dengan aura yang dilepaskan oleh bunga merah muda besar. Fragrance Damas Immortal adalah musuh dari semua racun kuat dan Raja Rumput Abadi. Raungan mengamuk yang gagah berani terdengar dari mulut Tang Wulin. Kepala naga emas raksasa muncul di depan tubuhnya. 3 tubuh Master Jiwa Jahat yang tersisa bergetar sekali sementara Master Jiwa Jahat yang duduk paling depan memiliki reaksi paling sedikit. Namun, 2 Master Jiwa Jahat lainnya jelas terpengaruh. Tang Wulin mengambil langkah maju saat dia menyapu tombak naga emas secara horizontal. Bersamaan dengan itu, busur cahaya menyebar keluar dengan Kaisar Blue Silver berubah menjadi tombak yang tak terhitung jumlahnya menusuk 3 orang di depan. Lapisan sisik padat muncul di permukaan setiap Kaisar Blue Silver saat itu meledak dengan momentum yang luar biasa. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya, sengatan naga emas Kaisar Biru. 2 guru jiwa jahat dengan basis kultivasi 6 cincin tertusuk dan memiliki lubang di sekujur tubuh mereka. Sepertinya mereka tidak akan selamat dari serangan itu. Di sisi lain, Master Jiwa Jahat di depan mengayunkan tangan kanannya untuk memunculkan semburan mata air beracun berwarna hijau tua yang muncul dari tanah. Itu mengguncang semua sengatan naga emas Kaisar Biru. Dari semua Master Jiwa Jahat di tempat kejadian, dia adalah yang paling senior. Dia adalah peringkat 91 judul Douluo dan jiwa bela dirinya adalah musim semi racun. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan momentumnya dilemahkan oleh lawan yang basis kultivasinya jelas jauh lebih rendah darinya. Sementara itu, dia tiba-tiba merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat. Lawan di depannya terlihat kabur sementara pegas racunnya yang menyembur mundur dengan sendirinya. Tiba-tiba, setitik cahaya keemasan melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Mata Master Jiwa Iblis musim semi racun melebar seketika. Dia tidak bisa mempercayai situasi yang dia hadapi sama sekali karena semua energi di tubuhnya dilucuti oleh semburan energi besar tak berbentuk di saat berikutnya. Energinya hilang ketika tombak menembus dadanya. Tang Wulin mendapatkan kembali siluet awalnya. Seluruh tubuhnya tertutup sisik emas. Pada saat ini, dia mirip dengan dewa yang telah turun ke dunia. Kenyataannya, hanya butuh beberapa detik dari saat dia berlari ke ruangan sampai dia membunuh ke-8 Master Jiwa Jahat. Semua Master Jiwa Jahat yang termasuk judul Douluo telah jatuh di bawah tangannya. Sejak dia membuat terobosan dalam basis kultivasi spiritualnya ke domain roh, auranya selama pertempuran telah tumbuh lebih kuat. Itu adalah pengembangan garis darah Raja Naga Emasnya di bawah pengaruh diam-diam dari basis kultivasi spiritualnya. Tidak mudah baginya untuk bertarung melawan Til Douluo dengan kemampuannya, terutama ketika kedua belah pihak tidak memiliki waktu untuk melepaskan armor tempur mereka. Bagaimanapun, dia belum mencapai basis kultivasi 8 cincin. Namun demikian, semangatnya tersulut pada saat-saat sebelumnya. Mungkin, dia akhirnya memahami konsep tersebut selama studinya di Millennium Cloud. Kekuatan spiritualnya telah memberinya kemampuan untuk membelokkan waktu sedemikian rupa sehingga Master Jiwa Jahat judul Douluo memiliki jeda singkat dalam penilaiannya. Tepat pada saat inilah tombak naga emas Tang Wulin menembus tubuhnya.
Itu adalah sublimasi dari kekuatan spiritual ranah spirit domain. Tang Wulin tidak pernah berharap domain spiritualnya berhasil dipicu saat ini. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapainya. Namun, jika dia punya pilihan, dia lebih suka tidak menghadapi situasi hari ini daripada memicu wilayah spiritualnya. Aura ayahnya menjadi sangat lemah. Saat ini, dia tidak berani pergi dan membawa serta ayahnya. Setelah menghabisi musuh, Tang Wulin buru-buru membantu ayahnya turun dari punggungnya sambil menyeka riasan di wajahnya sendiri. Air mata mengalir di pipinya. Ayah, ini aku. Saya Wulin. Dia menanamkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh ayahnya terus-menerus untuk menjaga vitalitas ayahnya. Tang Ziran membuka matanya dengan susah payah. Wajahnya pucat dan kehabisan darah sejak tadi. Tang Wulin dapat merasakan bahwa energi kehidupan di tubuh ayahnya hampir habis. Tidak banyak darah yang mengalir di tubuhnya. Master jiwa jahat yang menembus tubuh ayahnya memiliki belalang penghisap darah sebagai jiwa bela dirinya. Pedang belalang sembah yang tajam tidak hanya menembus jantung Tang Ziran tetapi juga dengan rakus menyedot lebih dari setengah darahnya. Jika Tang Wulin tiba beberapa saat kemudian, Tang Ziran pasti sudah mati. Hidupnya digantung oleh sehelai rambut dan ditopang dengan hanya mengandalkan infus kekuatan jiwa Tang Wulin. Tang Ziran mengangkat tangannya dengan lemah dan menunjuk ke arah saat wajahnya berubah menjadi senyuman puas. Dia tidak bisa berbicara tetapi dia puas. Dia tidak pernah berharap untuk melihat putranya sebelum dia meninggal. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Wulin kecilnya telah tumbuh dari anak remaja menjadi dewasa. Dia tinggi dan kuat, belum lagi, tampan dan anggun. Dia adalah putranya. Dia menyaksikan putranya membunuh para bajingan itu, yang membuat dia dan istrinya hidup dalam ketakutan, satu persatu. Hati Tang Ziran dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia semakin lemah, dia sangat gembira. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia berbicara tentang membunuh para guru jiwa jahat itu. Dia ingin menghancurkan segalanya, tetapi dia tidak berhasil melakukannya. Meskipun demikian, putranya melakukannya untuknya hari ini. Apalagi yang bisa lebih memuaskan dari ini? Tang Wulin melihat ke arah jari telunjuk Tang Ziran. Itu adalah dinding logam. Tang Wulin merasakan sesuatu di dalam hatinya, jadi dia buru-buru menggendong ayahnya dan berjalan maju dengan langkah besar. Dia mengayunkan tangan kanannya sekali dan menggunakan cakar naga emasnya yang tajam untuk merobohkan dinding logam. Dia kemudian melangkah ke kamar sebelah bersama ayahnya. Dia mendengar orang-orang berteriak segera setelah itu. Ada 4 wanita yang mengenakan pakaian kerja serupa di ruangan itu. Bukankah itu ibunya di antara mereka? Lang Yue berteriak kesedihan saat melihat Tang Ziran di pelukan Tang Wulin. Dia buru-buru menerkam ke depan. Dia tidak mengenali putranya, tetapi dia melihat suaminya yang diambang kematian. Ibu, Tang Wulin berseru dengan sedih. Lang Yue tampak lebih tua sekarang. Dibandingkan dengan tahun-tahun awal itu, dia memiliki rambut putih dan wajahnya keriput. Matanya yang kusam merah dan bengkak. Dia memiliki kesedihan yang tertulis di seluruh wajahnya. Setelah mendengar panggilan Tang Wulin, dia tidak bisa menahan gemetar. Dia melihat ke arah pemuda di depannya dengan rasa tidak percaya. Perubahan selama dekade terakhir terlalu besar. Anak laki-laki itu telah menjadi seorang laki-laki, tetapi fitur wajahnya masih dapat dibedakan terutama matanya yang besar dan jernih. Air mata segera mengalir di wajah Lang Yue. Di saat berikutnya, ketakutan yang sangat kuat muncul di wajahnya. Pergi, anakku, cepat. Binatang buas itu akan membunuhmu. Ayo pergi bersama. Kita bisa menyelamatkan ayah hanya dengan meninggalkan tempat ini. Satu-satunya secercah harapan sekarang adalah Roh Kudus Douluo. Hanya yang mulia yang mungkin bisa menyelamatkan ayahnya. Sinar bersinar terang di mata Tang Wulin saat aliran siluet terpisah dari tubuhnya. Siluetnya adalah 6 rerumputan besar yang abadi dengan damas tulip sebagai pemimpinnya. Niat membunuh. Itu adalah kartu truf Tang Wulin. Dia tidak mengungkapkannya saat dia bertarung melawan Darkness Bell. Sementara itu, dia membujuk banyak rumput abadi keluar untuk menyelamatkan orang tuanya. Topeng kuning keemasan muncul di wajah Tang Wulin untuk menyembunyikan fitur wajahnya. Dia menyerahkan ayahnya ke damas tulip sementara Blazing Apricot Cabage dan sisa rumput abadi membawa Lang Yue dan 2 wanita tertekan lainnya. Mata Tang Wulin sangat menakjubkan saat ini, sementara niat membunuh muncul di hatinya. Dia berjalan keluar dengan langkah besar saat dia memegang tombak naga emas di tangannya. Pikiran damas tulip terkait dengannya. Dia menggunakan auranya untuk melindungi Tang Ziran dan mempertahankan nafasnya yang lemah. Pada saat yang sama, dia menggunakan aura rumput abadi untuk menyehatkan tubuh ayahnya. Tang Wulin memimpin untuk lari keluar ruangan. Sementara itu, sirene yang menusuk menggema di seluruh dunia bawah tanah. Saat Tang Wulin keluar dari pintu, aliran sinar jiwa melesat ke arahnya. Sebagai tanggapan, Tang Wulin menunjukkan sisi brutal dan tirani di medan perang. Dia memprakarsai tubuh naga emas yang mendominasi. Dia tidak mengelak, malah dia menginjak tanah dengan kaki kanannya. Naga emas berputar di sekitar tubuhnya melindunginya dari sebagian besar serangan. Kaisar Blue Silver membuat lapisan perisai pelindung untuk melindungi sekelompok orang di belakangnya, sementara tombak naga emas memproyeksikan bayangannya yang memenuhi seluruh langit. Senjata penyerang yang muncul di atap dihancurkan oleh tombak satu persatu. Di kejauhan, para penjaga yang memegang senjata jiwa terus-menerus muncul saat mereka meluncurkan serangan jarak jauh ke Tang Wulin. Cincin jiwa emas ketiga di tubuh Tang Wulin berkilauan saat dia melepaskan raungan Raja Naga Emas dengan kekuatan naga. Sejumlah besar master jiwa pagoda roh diturunkan, mirip dengan memanen gandum, dalam suara raungannya yang mengamuk. Memahami ranah spiritual memungkinkan Tang Wulin untuk melangkah lebih jauh dalam ranah spiritualnya. Bagaimana bisa master jiwa tingkat rendah ini menahan raungan naga emasnya? Ini hanyalah kekaisaran roh Dou, dan bukan federasi Douluo. Tang Wulin dengan berani berjalan ke lift seorang diri.
Liftnya sudah dikunci, jadi tidak mungkin dia bisa keluar. Tang Wulin mencabut tombak naga emasnya dan meluncurkan fitur Smash Sentir cakar naga emasnya untuk merobohkan dinding dan menghancurkan bagian dengan paksa. Tulang torso Raja Naga Gunung memancarkan cahaya keemasan yang menyebabkan bumi terbelah menjadi dua meninggalkan retakan. Tang Wulin kemudian merangkak melalui celah ke permukaan dengan langkah kuat. Saat ini, dia tidak peduli tentang apapun karena hatinya terbakar oleh kecemasan. Kehidupan ayahnya adalah yang paling penting. Semakin cepat dia bisa bertemu dengan Roh Kudus Douluo, semakin tinggi tingkat kelangsungan hidup ayahnya. Di sisi lain, pagoda jiwa berada dalam kekacauan yang kacau. Tidak ada yang menyangka sirene yang begitu tajam meledak tiba-tiba di bawah tanah. Lift terkunci untuk mencegah musuh meninggalkan bawah tanah. Sementara itu, personel tingkat tinggi dari pagoda jiwa menyadari bahwa lift rusak saat mereka naik ke lift. Tang Wulin menggunakan cakar naga emasnya untuk menghancurkan perangkat pengatur jiwa elevator sebelum dia membuka lorong. Jika kau menghentikanku untuk naik ke sana, aku juga tidak akan mengizinkanmu turun. Damas, tolong bawa orang tuaku menemui Yang Mulia, Roh Kudus Douluo setelah kita meninggalkan tempat ini. Aku akan menghentikan musuh. Setelah memecahkan dinding logam di bawahnya, bumi tidak mampu menghentikan deteksi spiritualnya. Unsur tanah dianggap sebagai bagian dari dunia, sehingga akan mudah baginya untuk melakukan kekuatan spiritualnya melalui bumi karena kedekatannya dengan seluruh bidang. Dia tidak berani menilai kondisi ayahnya sekarang karena takut mencari tahu yang terburuk. Dia terus-menerus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Pendekatan terbaik untuk menangani situasi tersebut adalah dengan fokus untuk menemukan cara agar ayahnya menerima perawatan sesegera mungkin. Wulin, kamu sendirian. Baik-baik saja maka. Tulip Damas akhirnya setuju. Bang. Dia mengayunkan cakar naga emasnya untuk keluar dari bumi ke permukaan tanah. Tang Wulin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyingkirkan tanah. 6 rerumputan besar yang abadi termasuk Damas Tulip dan Blazing Apricot Cabage berlari dari belakang. Mereka melintas, satu persatu, saat mereka mengikuti bimbingan spiritual Tang Wulin. Tang Wulin berbalik karena dia punya rencana lebih lanjut. Rekan-rekannya telah menerima pemberitahuan bahwa dia akan menghancurkan tempat itu. Dia masih memberi pagoda jiwa manfaat dari keraguan. Bagaimanapun, pagoda roh didirikan oleh leluhur pertama Sekte Tang, Es Suci Douluo Huo Yuhao. Itu adalah Holiais Douluo yang memimpin sekelompok pembangkit tenaga untuk menghancurkan kultus roh kudus sebelumnya ketika kultus roh kudus mengancam benua. Dia tidak pernah berharap pagoda roh akan berkolusi dengan kultus roh kudus. Dia tidak yakin apakah ayahnya bisa hadir. Kemarahan di hatinya membara di puncaknya. Dia yakin bahwa Akademi Shrek yang dibom dengan amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh memiliki banyak kaitannya dengan pagoda roh. Saat ini, itu adalah adegan kacau di dalam pagoda jiwa. Semua perangkat pendeteksi telah diaktifkan, jadi kehadiran Tang Wulin ditemukan setelah pelariannya dari bawah tanah. Sirene yang datang dari bawah tanah itu mirip dengan suara petir. Yang penting bukanlah penelitian yang dilakukan di bawah tanah, tapi kehadiran para guru jiwa jahat dari kultus roh kudus. Jika itu terungkap, itu pasti akan sangat mempengaruhi pagoda roh. Banyak personel berpangkat tinggi, dengan sosok yang mirip dengan burung besar, menukik turun dari langit, sementara sirene yang menggelegar menggema ke seluruh kota. Sejumlah besar master jiwa pagoda roh melonjak keluar dari samping dan pintu depan. Lusinan Mesha bergegas keluar dari Mesha Spirit Pagoda sebelum turun dalam kurva parabola. Saat ini, cabang pagoda roh seperti landak yang menampakkan duri sepenuhnya. Tepat pada saat itu, siluet itu tiba dengan langkah cepat tidak jauh dari Tang Wulin. Mereka berdiri diam begitu mereka ditempatkan di belakang Tang Wulin. Mereka adalah 6 anggota Shrek Seven Monsters lainnya yang telah menunggu di luar sejak sebelumnya. Ada juga Dewa Kekuatan Aruheng dan Iblis Gale Saber Sima Jinchi. Mereka telah diposting di sini oleh Tang Wulin, tetapi tidak ada orang lain dari cabang Kekaisaran Roh Dou dari Sekte Tang yang terlibat. Operasi kali ini sepenuhnya adalah ide Tang Wulin. Dia telah meminta Li Yunze untuk melarang siapapun dari Sekte Tang untuk terlibat agar tidak memperumit situasi. Kakak, bagaimana semuanya? Xie adalah yang tercepat, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan terkejut saat melihat penampilan Tang Wulin saat ini. Dia belum pernah melihat Tang Wulin dengan mata merah. Bahkan lebih menakutkan untuk merasakan pancaran aura tirani yang terus-menerus keluar dari tubuh Tang Wulin. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, saya telah menemukan orang tua saya, tetapi ayah saya mungkin saja meninggal. Orang-orang dari kultus roh kudus yang menyakitinya. Pagoda roh berkolusi dengan kultus roh kudus seperti yang diharapkan. Sekelompok orang yang berdiri di belakangnya segera terdiam setelah mendengarnya. Membunuh mereka, teriak Aruheng dengan keras. Siluetnya membengkak dalam sepersekian detik saat aura brutal dan sombong meledak dari tubuhnya secara tiba-tiba. Meskipun Sima Jinchi belum berbicara, dia sudah berada di sisi Tang Wulin. Dragon Slaying Sabre raksasa muncul di telapak tangannya saat auranya meningkat pesat segera setelah itu. Setelah itu, 7 monster Shrek lainnya berkumpul di sekitar Tang Wulin. Tang Wulin adalah pemimpinnya, Ye Xinglan dan Yuanen Yehui berdiri terpisah di sisinya, sementara Xie bersembunyi di udara. Di belakang Tang Wulin adalah Su Xiaoyan dan Su Lizi yang berdiri bersebelahan. Yue Zhengyu berada di urutan paling belakang. Ketujuh orang ini mempertahankan formasi pertempuran yang tampak seperti segitiga terbalik. Saat ini, banyak siluet yang turun dari langit telah tiba. Siluet yang mendarat pertama kali adalah cabang dari Pagoda Master of the Spirit Pagoda. Berani-beraninya kamu menyerang pagoda roh kami. Master Pagoda cabang tercengang saat melihat Tang Wulin dan kelompoknya bukan karena aura menakutkan yang muncul dari Aruheng, tetapi karena orang-orang ini tetap teguh dan tidak melarikan diri dengan cepat. Mereka memilih untuk menunggu kedatangan orang-orang pagoda roh. Itu menandakan bahwa mereka cukup percaya diri untuk menghadapi pagoda jiwa.
Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun karena tidak bisa mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya. Topeng emas menyembunyikan ekspresi wajahnya tapi bukan matanya yang merah. Dia mengambil langkah maju tiba-tiba dan menginjak kaki kanannya dengan keras ke tanah. Dalam sekejap, auman naga menggelegar yang menggelegar menggema di area dengan keliling beberapa kilometer. Lingkaran besar berdiameter lebih dari 100 meter dengan naga yang tak terhitung jumlahnya dalam gulungan menyelimuti Tang Wulin dan rekan-rekannya di tanah. Itu tepatnya domain kemarahan naga emasnya. Sementara itu, tubuh Tang Wulin membesar segera setelah potongan baju perang menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun itu bukan satu set lengkap armor perang, itu termasuk helm, pauldron, cuiras, dan sepasang rere braces. Logam yang tampak seperti kristal emas memiliki tekstur sisik naga dengan lambung yang sangat ramping. Pauldron tebal dan berat di bahunya dihiasi dengan cakar naga yang miring ke bawah di kedua sisinya. Sayap Raja Naga Emas tiba-tiba menyebar ke belakang punggungnya. Itu bahkan lebih menakutkan ketika aura Tang Wulin melonjak berlipat ganda sekaligus. Seolah-olah darah di tubuhnya tersulut saat api emas yang mengamuk membakar di sekitar tubuhnya. 1260